Oke, teman-teman di rumah baru 49, 50 ya. 50 partisipan yang hadir. Kumaha Ibu Isrami, halo Damang. Baja. Katingali oge Pak Yonandi, hatur nuhun ke sumpinganana ya Pak Dokter Yonandi. Dan teman-teman semua para guru penggerak atau calon guru penggerak. Sudah jadi ya. Sudah jadi guru penggerak ya. Ya, kami dari SMA Negeri 5 ya. Ini sosok Negeri 5 Bu Hajah Iis pilih badai nyontoh. Studiona saya Bu. Tapi di Salapan kayak keluang kayak batu luar biasa. Saya pernah di studionya. Pasunan. Ngelekin Pasunan. Siap Pak Ji? Mangga. Ya. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain saja ya. Kita buka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah di arsala Rasulullah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan yang utama tentu saja kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya lah pada malam ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berjumpa dalam kegiatan virtual berkaitan dengan guru penggerak. Dan tentu saja kita dipertemukan dalam keadaan sehat, itu alhamdulillah. Shalawat serta salam mudah-mudahan selamanya dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan insya Allah sampai kepada kita sekalian sebagai umat yang taat pada tuntunannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang ada di rumah dan teman-teman semua yang para guru penggerak, teman-teman kepala sekolah juga se-Kota Tasikmalaya untuk SMA ya. Alhamdulillah pada malam ini saya didampingi atau saya mendatangkan gitu. Atau kami dari MKKS SMA Kota Tasikmalaya mendatangkan ahli dan juga mungkin beliau yang akan memaparkan tentang guru penggerak ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada SMA Negeri 5 Kota Tasikmalaya dari MKKS. Tentu saja fasilitas yang diberikan oleh SMA 5 untuk kesempatan malam ini. Dan juga kesempatan yang diberikan oleh Ketua MKKS yang memfasilitasi ya pelaksanaan kegiatan malam ini. Ini luar biasa saudara sekalian, bahwa tadi kita berbincang sedikit ya sebelumnya, nanti saya perkenalkan siapa yang ada di sini. Hari ini saya didampingi oleh Pak Irwan Ridwan Mkom dari SMA Terpadu Riyadul Ulum. Terima kasih Mbak sudah hadir Pak. Assalamualaikum. Kemudian juga Pak Iwan Ridwan juga didampingi oleh ahli, juga seorang ahli ini, Soleh Permana Mkom. Mas Soleh dari Wilujeng Wengi, yosnya ke bahasa Sunda kengingnya. Mau dipecat Ibu Menida, insya Allah. Beliau dari SMKN Manunjaya ya. Terima kasih nih harus bisa hadir kolaborasi di SMA dan SMK Kota Tasikmalaya. Dan juga tentu saja malam ini juga saya hadir di sini Bapak Ketua MKKS, Bapak Aam Abdullah M. Singkatan Aam Abdullah artinya.
Luar biasa, terima kasih Pak. Ya, bisa memberikan fasilitas sekali lagi kepada kami, alhamdulillah. Insya Allah pada malam ini kita akan mengupas hal-hal yang berkaitan dengan guru penggerak. Tentu saja malam ini kita juga tidak terbatas. Saya minta kepada Pak Irwan ya, juga kepada narasumber yang lain untuk selanjutnya setelah kegiatan malam ini tidak selesai gitu. Barangkali bisa bertanya dan sebagainya langsung, nanti bisa dengan langsung pribadi atau japri aja gitu ya. Dan benar tadi kita berbicara sedikit bahwa kurikulum ini, saya sedikit ini sebetulnya tidak kurang apa nih, setuju nih, ganti menteri ganti kurikulum gitu ya. Saya kira ganti kurikulum keniscayaan gitu ya. Pendidikan harus bergerak, kurikulum itu harus terus selalu bergerak gitu. Dan ini malam ini juga tentu saja sebagai saudara sekalian yang ada di rumah, para guru semua di rumah, saudara sekalian adalah agen pembaharuan, bisa agen of change-nya salah. Jadi luar biasa ya, pertemuan malam ini adalah untuk masa depan Indonesia tentunya ya. Insya Allah kami dari MKKS memfasilitasi kegiatan ini. Untuk itu sebelum kita memulai, disilakan kepada yang terhormat Ketua MKKS SMA Kota Tasikmalaya, Bapak Dr. Haji Am Abdullah M. SPD MM. Dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih Pak Eri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi tu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Yang saya hormati narasumber Pak Irwan dengan Pak Soleh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada malam ini. Dan teman-teman guru, calon guru penggerak Kota Tasikmalaya yang saya banggakan. Kegiatan ini terselenggara karena sebuah gagasan yang kecil. Ingin memfasilitasi teman-teman. Kebetulan saya dekat dengan Pak Irwan. Pak Irwan ini dan Pak Sol ini sudah jadi guru penggerak. Jadi nanti mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk telir ingat tuh iku ahlina orang yang berpengalaman mah ketimbang membaca saja. Nah oleh karena itu inilah upaya MKKS membantu memfasilitasi. Ya mudah-mudahan dengan penjelasan malam ini semakin terang benderang karena kita masih punya waktu sampai dengan tanggal 18 ya. Oleh karena itu manfaatkanlah bapak-bapak dan ibu-ibu nanti dipandu oleh Pak Eri untuk tanya jawab dan lain sebagainya. Pak Irwan dan Pak Oleh ini adalah mereka angkatan kedua. Nah kita Kota Tasik sebagian angkatan ke-6 ya. Nah tentu saja Pak Irwan sudah banyak pengalamannya. Mudah-mudahan inilah barangkali peluang emas bagi kita. Dan mudah-mudahan semakin banyak juga yang lulus. Saya tidak tahu Kota Tasik nanti jatuhnya berapa. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama calon guru penggerak, ini adalah sebuah terobosan. Kenapa? Karena MKKS ingin membantu kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman di lapangan. Tentu ini jadi alat sesuai dengan Permendikbud nomor 40 tahun 2002 jadi syarat jadi kepala sekolah nanti ke depan. Ya, mudah-mudahanlah kalian menjadi orang-orang hebat setelah kami sebab kami mah esok lusa sudah purna tugas. Dan kalianlah dengan program ini saya yakin program ini baik. Ya, hanya mungkin sulit memulainya saja. Artinya all the beginning is difficult. Semua permulaan adalah sulit ya. Rek kawin ge hese kan, sulitnya geus kawin rumah tangga gini kieu. Saya pikir seperti itulah. Tetapi mudah-mudahan dengan kehadiran narasumber ini yang tadinya kurang tahu menjadi tahu, yang kurang jelas menjadi lebih jelas. Oleh karena itu saya berharap manfaatkan ini.
Ya. Selanjutnya tentu saya berterima kasih dulu kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang telah mendukung program ini, sebab tanpa kehadiran campur tangan Bapak Ibu di sekolah tentu kegiatan ini tidak akan terselenggara. Satu lagi Bu, nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah tolong bantu kami, sebab kami punya satu lagi program menyikapi kejadian di Ciamis. Kita akan mengadakan pembinaan untuk para pembina pramuka. Biar sama satu persepsi lah, sehingga tidak menimbulkan huru hara seperti di Ciamis. Sebab kalau sudah jadi konsumsi publik masuk hese memperbaiki, nah seperti itu. Terima kasih Pak Irwan, terima kasih Pak Oleh. Mohon maaf atas segala kekurangan penerimaannya. Tapi insya Allah martabak ayah, kue ayah. Gitu. Santai sajalah. Yang di rumah juga santai. Selamat mengikuti kegiatan ini. Insya Allah manfaatnya sangat banyak. Terima kasih Pak Eri. Saya kembalikan ke Pak Eri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua. Dan saudara sekalian, tadi disampaikan bahwa betul ya, beruntunglah teman-teman semua dan anakku mungkin ya, kalau saya bisa masih banyak yang murid-murid, kemudian teman-teman juga seangkatan, mah si Gana tos siap-siap untuk pensiun ya. Tapi beruntunglah guru-guru muda dan juga anak-anakku semua ya yang sekarang sedang meniti karir ya. Luar biasa. Anda sekali lagi kalian saudara sekalian adalah agen pembaruan dan kita yakin bahwa yang sekarang sedang kita perjuangkan, anak-anak kita yang kita didik itu adalah calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Saya yakin di tahun 2045 ketika Indonesia 100 tahun Indonesia emas, mereka yang sedang kita bina sekarang ini sedang matang-matangnya di usia 45, 40-an sampai 50 ya. Artinya mereka sedang memimpin negeri ini. Oleh karena itu luar biasa ya. Mari kita sama-sama kembalikan niat kita untuk keberadaan kita di dunia pendidikan ini adalah semata-mata untuk mempersiapkan generasi muda ke arah yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih saudara sekalian sekali lagi untuk kehadiran ini dan juga terima kasih Ketua MKKS. Selanjutnya ini waktu di semuanya akan kami berikan dulu kepada dua narasumber ini dan selanjutnya nanti kami akan membuka tanya jawab tentunya. Dengan hormat siapa dulu nih yang akan berbicara, Pak Irwan dulu atau Pak Iwan dulu, Pak Soleh dulu, Pak Iwan dulu ya. Nah, ini disilahkan Pak Iwan. Teknis Pak Farhan mohon dibantu ya. Yang terhormat Ketua MKKS beserta sekretarisnya SMA Kota Tasikmalaya, Bapak Ibu guru hebat ya, calon-calon guru penggerak. Oke. Cek, apakah suara saya cukup jelas? Angkat tangan aja, oke sip. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah di sini sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu meskipun di sini banyak ya rekan-rekan saya yang hadir. Ini ada Bu Iis ya yang sering ketemu di PPDB Bu Iis. Ada Pak Usep, ada Pak Yana, Pak Yayat ya dan lain-lainnya. Pak Dr. Yonandi alhamdulillah bisa hadir. Kemudian
Bunda Nida juga nih hadir alhamdulillah dari Islahul Ummah ya. Baik, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Irwan Ridwan. Saat ini saya mungkin ada di dua dunia gitu Pak Eri. Jadi di Kota Hayu, di Kabupaten juga Hayu gitu ya. Kalau di kota, Bapak Ibu mungkin yang mengenal saya dari SMA Terpadu Riyadul Ulum, Condong. Ya. Kemudian kebetulan tapi saya mendapat tugas dinasnya di SMK Negeri Manonjaya gitu ya, di Kabupaten. Sehingga mungkin tadi dikenalkan dari SMA Terpadu Riyadul Ulum, tapi sudah bisa menjadi ikut program guru penggerak. Ya karena saya daftar dari kabupaten, kebetulan kabupaten kemarin di angkatan kedua masuk kuotanya gitu ya, ada kuotanya sehingga sudah selesai di angkatan 2. Meskipun angkatan 6 pun angkatan 6 sekarang di kabupaten juga masuk lagi. Jadi kalau kabupaten 2 kali, kota mungkin kemungkinan 1 kali Pak Eri, Pak Haji, karena mungkin jumlahnya ya, jumlah siswa atau jumlah sekolahnya mungkin itu yang dilihat dari Kemendikbud. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen karena waktu juga kayaknya keterbatasan. Oke, bentar. Oke. Baik, cukup jelas ya tampilannya. Baik, pada sosialisasi program guru penggerak angkatan 6 ini kita akan akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama, pengertian program guru penggerak, kemudian nanti cara pendaftaran program guru penggerak, kemudian gambaran pelaksanaan program guru penggerak, kemudian di sesi akhirnya ada tanya jawab. Nanti mungkin masalah teknis bisa diatur Pak Erinya, mungkin saya menyampaikan dulu, dipotong dulu tanya jawab, nanti dilanjutkan pas oleh biar tidak jenuh gitu ya, kalau terus materi di akhir ini. Jadi silakan kalau perlu Bapak Ibu silakan di chat, ditanyakan atau raise hand boleh ya, sehingga nanti bisa kami jawab apa yang dipertanyakan. Baik, yang pertama pengertian program guru penggerak sendiri. Nah, program guru penggerak itu sebetulnya sebuah pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, sehingga sekarang rame-rame program guru penggerak itu karena ada embel-embel mungkin ya, embel-embel bahwa kepala sekolah itu harus dari guru penggerak. Karena di sini ada kata-kata menjadi pemimpin pembelajaran. Tapi sebetulnya bukan berarti semua guru penggerak harus jadi kepala sekolah. Tapi sebaliknya kepala sekolah harus dari guru penggerak gitu ya. Bapak Ibu bisa berkiprah bukan hanya sebagai kepala sekolah saja, sebagai guru pun, nah itu sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi kita nanti harus selalu terdepan memimpin baik untuk rekan-rekan guru, terutama untuk siswa. Ya, itu jadi tetap fokusnya kita ke siswa, itu ya secara umum. Kemudian, nah di sini peran guru atau kepala sekolah pada program guru penggerak ini, yang pertama bisa sebagai calon guru penggerak, yang kedua bisa calon pengajar praktik. Nah yang membedakan kalau calon guru penggerak itu dikhususkan untuk guru, ya untuk guru. Kalau calon pengajar praktek bisa dari guru, bisa dari kepala sekolah, bisa dari praktisi, misalnya dosen, pengawas gitu ya, malah lembaga-lembaga lain pun bisa ikut, bisa mendaftarkan gitu ya di program guru penggerak ini. Nah ini untuk PNS, non PNS, sekolah negeri, sekolah swasta, jenjangnya pun TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Jadi semua tercakup, tidak ada perbedaan. Nah kita bisa berperan, apalagi sebagai guru tadi ya, ada bisa sebagai calon guru penggerak, juga sebagai calon pengajar praktik. Nah, mungkin hanya ada beberapa sedikit perbedaan. Kalau poin 2 tidak sedang diklat CPNS, PPG yang bersamaan dengan jadwal pendidikan guru penggerak ini. Ya, jadi kalau sekarang sedang PPG misalnya, sekarang masih tahap pendaftaran, mungkin bisa. Tapi kemungkinan ini karena kita akunnya melalui SIM PKB, nah sehingga pasti akan terblok karena
eh, PPG juga kan dari SIM PKB. Nah, sehingga pasti akan ada keterangan di sana. Kemudian pendidikan minimal S1, D4 sama ya, untuk calon pengajar praktik juga sama, masa kerja sama minimal 5 tahun. Nah, yang membedakan itu masa sisa mengajar maksimalnya. Kalau guru penggerak itu maksimal kurang dari 10 tahun. Jadi usia maksimalnya 49 mungkin ya, 49 tahun. Sehingga Pak Haji Am mau tiasa ngiringan gitu. Pak Heri masih itu ya. Tapi kalau untuk pengajar praktik bisa. Kalau pengajar praktik itu masa sisa mengajarnya 2 tahun, berarti di usia kisaran 57 lah gitu ya. 57, nah 58 bisa masih bisa. Nah, kemudian yang membedakan sedikit lagi membedakan adalah kalau calon guru penggerak itu guru umum, guru apapun bisa masuk. Tapi kalau pengajar praktik itu disyaratkan harus memiliki pengalaman kepemimpinan. Di sini pengalaman kepemimpinan itu mungkin bisa pernah jadi wakasek, atau pengurus MGMP, mungkin pengurus PGRI, pengurus apalagi pramuka misalnya ya. Karena kan yang namanya pengajar praktik itu pendamping, tentu namanya pendamping harus pernah mengalami pengalaman mentoring ya, seperti itu gambarannya. Jadi saya ulangi lagi, untuk guru bisa mendaftar dua tapi tidak daftar dua-duanya, salah satu harus dipilih karena programnya bersamaan. Sementara kepala sekolah hanya bisa mendaftar sebagai pengajar praktik. Meskipun ada sebetulnya yang lainnya, nanti ada fasilitator ya, tapi kalau fasilitator itu biasanya dari pengawas atau widyaswara. Nah, tapi nanti sekarang ada juga tambahan guru bisa menjadi fasilitator, tapi dengan syarat harus lulus dulu sebagai pengajar praktik. Nah, nanti ke depan ada. Oke. Ini secara umum. Nah, ini kalau saya tulis perbandingan gitu ya, saya bingung katanya ini perbandingan atau apa. Udahlah, saya tulis perbandingan aja gitu ya. Antara guru penggerak dengan pengajar praktek seperti ini. Yang pertama dari lama pendidikannya. Kalau CGP itu calon guru penggerak itu 6 bulan. Rencana dimulai itu Agustus, September, Oktober, November. Kemudian Desember, Januari itu break dulu ya. Tapi break ini apa libur atau tidak saya belum tahu teknis seperti apa. Nanti masuk lagi bulan Februari, Maret. Jadi 1 tahun Pak Eri kemungkinan ya kalau dihitung 2022 sampai Maret 2023 beresnya. Sementara untuk pengajar praktek itu hanya 1 bulan, 3 minggu malah ya. Kalau kemarin kita hanya 2 minggu. Kalau lihat jadwal sekarang 1 bulan lama pendidikannya. Kemudian, nah ini yang kedua adalah sertifikatnya. Nah, kalau sertifikatnya guru penggerak itu 306 jam. Saya yakin Bapak Ibu jarang, mungkin hanya 1-2 yang punya sertifikat di atas 300. Sabar angka kreditnya Pak Eri, Pak Farhan? 4 ya? 4 angka kreditnya ya di atas 300. Nah, sehingga guru penggerak, sertifikat guru penggerak ini bisa berlaku untuk pendaftaran calon kepala sekolah. Karena materi yang disampaikan di pelatihan kepala sekolah yang biasa dilaksanakan oleh LP2KS Solo itu materinya sudah ada di sini ya, di guru penggerak itu sudah ada karena nanti ada materi kepemimpinan. Sementara pengajar praktek itu sertifikatnya hanya 116 jam. Sehingga nah, untuk pengajar praktek itu sertifikatnya tidak berlaku untuk calon kepala sekolah. Tapi nanti ada istilahnya apa kemarin istilahnya apa Soleh? Rekognisi. Nah, tapi bisa nanti sertifikat pengajar praktek bisa setara dengan sertifikat guru penggerak sehingga bisa menjadi calon kepala sekolah dengan syarat nanti harus lanjut dari pengajar praktik, nanti harus lanjut ke fasilitator. Nah, kalau sudah pengajar praktek 116, fasilitator juga sama sekitar 116. Jadi mencapai 300. Baru kalau 2 sertifikat itu nanti bisa berlaku untuk calon kepala sekolah. Ya. Kemudian, nah ini mungkin ya, ini sebetulnya tersembunyi, hanya kami saja yang merasakan. Masalah honorarium gitu ya. Tapi pasti saya yakin Bapak Ibu berpikir juga di honoran tuh gitu kan ya. Pasti kan ya. Nah, untuk guru penggerak itu tidak mendapat honor karena mereka sebagai peserta, tapi mendapat pengganti pulsa. Tiap bulan ada. Kalau nggak salah sekitar 200-an lah ya, 150-200 ribu.
tiap bulan. Nah, sementara pengajar praktik itu mendapat honor setiap bulannya. Nah, gitu ya. Karena kita mendapat tugas pendampingan. Pendampingan harus ada surat tugasnya, SPPD-nya, gitu ya. Nah, transport, gitu ya. Lumayan lah. Kalau kemarin Pak Eri untuk diangkat 3 jutaan ya. untuk nyicil NMAX mah kemarin cukup gitu. Karena kami kalau angkatan 2 kemarin kebetulan 9 bulan. Ayeuna malah cukup karena Vario lah cukup kene gitu ya. Kalau ditabungkan. Nah, ini ya sebagai ini aja pemberi semangat ya. Kalau kami dulu angkatan 2 tidak punya gambaran apapun karena tidak ada sosialisasi gitu ya seperti apa di angkatan awal. Tahu-tahu setiap bulan gening ada 3 amplop, amplop A, amplop B, amplop C gitu ya. Dihitung-hitung aduh, rekening masuk aya gitu. Alhamdulillah gitu ya untuk mengajar praktek seperti itu. Kemudian pada kegiatan lokakarya, ini guru penggerak itu nanti sebagai peserta, nah pengajar praktek itu sebagai fasilitatornya. Ya. Nah nanti satu pengajar praktek itu akan membawahi 5 sampai 7 orang calon guru penggerak. Ya. Nah, jadi 5 sampai 7 orang itu satu pengajar praktek, kemudian 3 pengajar praktek itu berarti sekitar 20 guru penggerak, nanti ada fasilitator. Nah, yang akan memberi materi itu fasilitator nanti. Nah seperti ini gambarannya antara perbedaan antara CGP dan PP. Mangga Bapak Ibu berpikir saya mau ngambil mana gitu ya. Apakah saya cenderung ke kepala sekolah? Sertifikat jelas, guru penggerak yang unggul. Nah tapi kalau lumayan ya udah honor nawe, mangga silahkan daftarlah di pengajar praktik gitu. Silakan bisa dipilih-pilih. Kalaupun sekarang sudah daftar, wah saya kemarin sudah daftar guru penggerak, padahal pinginnya pengajar praktek, bisa direset ya, bisa direset kembali lagi ke awal. Baik, itu gambaran umumnya. Kemudian berikutnya, nah ini proses seleksi, nah ini yang harus diperhatikan timing waktunya. Yang pertama pendaftaran melalui SIM PKB itu tanggal 10 Januari sampai 18 Februari pukul 23.55. Jadi jam 12 malam gitu ya terakhirnya. Yang penting jangan lewat saat itu. Nah di pendaftaran ini nanti yang pertama diisi adalah adanya pengisian biodata dan esai. Biodata, esai, kemudian ada beberapa berkas yang harus diupload. Nah pengumuman pengisian biodata dan esai itu atau disebut tahap pertama ini antara tanggal 25 sampai 30 Maret 2022. Nanti di mana kita tahu pengumuman? Silahkan lihat di SIM PKB masing-masing. Jadi setelah kita mengisi biodata dan esai, belum tentu semua lulus di biodata dan esainya. Ya, nanti mungkin akan beberapa tereliminasi. Nah, di sini ya di biodata dan esainya. Kemudian berikutnya, jadi cukup lama rentang waktunya. Pendaftaran Februari, akhirnya pengumuman Maret berarti 1 bulan. Ya, 18 Februari, 20 Maret, hampir 1 bulan lebih. Kemudian tahap kedua, ketika kita dinyatakan lulus di tahap 1, biodatanya memenuhi syarat, esainya memenuhi syarat, gitu ya. Kemudian kita tidak tahu kuotanya berapa nanti yang diambil dari biodata dan esai berapa kita tidak tahu, karena itu nanti yang memeriksanya itu adalah ada tim asesor. Nah, tim asesor itu kalau saya lihat kebanyakan dari pengawas gitu ya, tapi bukan dari daerah kita. Seperti kemarin saya mendapat kebagian dari Sumatera, ya ada yang dari Sumatera, ada dari Medan, jadi sama sekali tidak kita kenal. Seperti itu. Kemudian di tahap 2 simulasi mengajar. Nah kalau lulus nanti akan ada link simulasi mengajar. Simulasi mengajar ini kita online, jadi menggunakan Google Meet, tapi bukan berupa video, jadi live langsung. Kita seakan ngajari depan kelas, yang penting kameranya mengarah ke kita, mau pakai papan tulis silahkan, mau alat peraga silahkan, nanti akan ada 2 orang asesor yang menilai kita. Nah, yang jadi masalah, saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa mengajar, tapi kalau simulasi mengajar ini waktunya hanya 10 menit. Nah, silahkan dipikir dari sekarang, 10 menit harus lengkap, dari mulai pembukaan sampai penilaian penutupnya. Nah, itu harus 10 menit. Dan kita seakan-akan mengajar luring gitu ya. Jadi seakan-akan ada siswanya. Nanti strateginya seperti apa?
Ya paling gampang mah lihat dulu di YouTube, itu aja lah. Banyak di YouTube sekarang sudah beredar simulasi mengajar guru penggerak, seperti apa strateginya. Jadi kita nanya, kita juga menjawab gitu ya. Misalnya siapa yang tidak hadir? Oh, Budi tidak hadir. Jadi kita nanya, kita menjawab misalkan seperti itu. Karena kita dikejar waktu 10 menit ya. Usahakan beres 10 menit. Karena kalau lebih dari 10 menit berarti progresnya tidak kurang bagus gitu ya. Nah, kalau simulasi mengajar ini satu paket dengan wawancara. Nah, yang paling rame di sini di wawancara gitu ya. Wawancara di sini durasinya di bulan Mei, jadi lama kan, hampir 1 bulan. Februari, Maret, April, Mei, baru dapat info lagi gitu. Nah, di wawancara ini selama 60 menit itu kita akan mendapat yang saya bagusnya itu ya, wawancara di sini tidak menekan kita seakan-akan. Mereka bagus, asesornya itu hebat-hebat. Jadi menggali potensi kita. Ya. Apa yang kita tuliskan di esai itu akan digali pada saat wawancara. Nah, tapi kalimatnya gitu ya tidak kamu pernah pengalaman apa saja, tidak seperti itu. Tapi bagus gitu ya. Nah, selama 60 menit kita akan dikejar ya. Apa yang pernah kita sampaikan di esai ini akan dicek, cross check di wawancara. Nah, kemudian Mei sudah, kalau sudah lolos di wawancara, tinggal kita nunggu pengumuman akhirnya di tanggal 17 sampai 21 Juni. Ini juga sama, nanti adanya di SIM PKB masing-masing ketika kita dinyatakan lolos gitu ya. Kemudian pendidikannya, nah ini dari 2 Agustus 2022 sampai Maret 2023 ya, kalau dihitung 8 bulan. Tapi kegiatannya 6 bulan karena ada jeda 2 bulan yang sekarang itu. Nah, kemudian untuk kuota total nasional itu sekarang adalah 8.000 calon guru penggerak. Nah, dari 8.000 ini akan tersebar ke 156 sekolah. 156 sekolah. 156 kota kabupaten. Nah, kalau dihitung di rata-ratakan jatuhnya paling di 50-an, 50-60, tapi tidak rata ya, tidak rata. Nah, untuk kota Tasik kalau hitung-hitungan gitu ya, karena kota Tasik termasuk kota kecil, jumlah penduduknya atau jumlah sekolahnya sedikit, kemungkinan mendapat porsi yang lebih sedikit juga. Kalau perkiraan saya itu sekitar 50 sampai 60 lah. 50 sampai 60 orang. Itu dari semua jenjang, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Nah, sehingga ya persaingannya lumayan ketat gitu ya. Nah, kalau untuk pengajar praktik tinggal dibagi aja. Kalau misalnya kita dapat kuota 60, berarti kurang lebih pengajar praktiknya ada 10. Nah, gitu ya. Jadi 1:5 sampai 7 biasanya. Baik. Selanjutnya, oke. Nah, di sini model pendidikan atau pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, ini pembelajaran atau pendidikannya itu adalah melalui daring. Jadi kita tidak ada pembelajaran yang dilakukan secara luring, kecuali nanti di lokakarya atau pendampingan ya. Di daring, jadi daringnya itu melalui LMS dengan platformnya Moodle. Kalau yang sudah biasa menggunakan Moodle akan tahu, nanti kita simulasikan juga ya. Nanti kita tampilkan seperti apa platformnya, materinya seperti apa, bisa kita lihat. Jadi 70% ini menggunakan daring. Sehingga apa? Makanya kenapa program guru penggerak ini tidak mengganggu kegiatan mengajar untuk guru. Karena yang namanya daring, ya kita waktunya fleksibel. Bisa sore, bisa malam gitu ya. Tapi tiap minggu Bapak Ibu harus menyelesaikan satu progres. Jadi hitungannya minggu. Jadi tiap minggu kita harus melakukan refleksi ya, di akhir minggu refleksi. Dalam minggu ini apa aja yang sudah dipelajari nanti disampaikan di daring ini. Nah, nanti yang menilainya siapa? Yang menilainya itu adalah fasilitator. Yang utama fasilitator dengan pengajar praktik. Jadi kalau pengajar praktik ikut juga di daring tapi memantau saja ya.
memantau, kemudian nanti memberi penilaian juga. Nah, kemudian juga kita mengadakan meeting, biasanya menggunakan Google Meet yang dipandu oleh fasilitator. Jadi tadi satu fasilitator itu kurang lebih 20 orang. Sehingga kalau misalnya di Kota Tasik misalnya ada 60 peserta, nah nanti akan ada 3 fasilitator. Fasilitator ini sebagian besar dari pengawas, tapi bukan dari Kota Tasik. Jadi disilang. Misalnya kemarin ada fasilitator dari Tasik, ternyata dia mendapat tugas di Majalengka. Ya, kemudian kemarin yang Tasik dapat dari Cianjur, tapi biasanya masih wilayah Jawa Barat ya untuk fasilitator ini. Jadi menggunakan Google Meet ini biasanya dilaksanakan 1 minggu atau 2 minggu sekali, 2 minggu lah biasanya, 2 minggu sekali kita ada pertemuan dengan fasilitator. Selain dengan fasilitator juga nanti ada dengan instruktur. Kalau instruktur itu adalah penulis modulnya. Mereka orang-orang hebat ya yang menulis modul LMS ini. Mereka nanti menyampaikan apa isi modul yang dibuatnya di meeting ini. Untuk meeting ini biasanya dilaksanakan tidak ada pagi hari. Paling cepat itu jam 1:30 ya. Ada yang 1:30 sampai 3:30, ada yang 3:30 sampai jam 5. Biasanya ada 2 sesi, dibagi 2 sesi. Ada sesi siang, ada sesi sore. Sehingga tadi secara umum tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar Bapak Ibu guru. Kalaupun mungkin mengganggu itu, ya itu tugas-tugasnya, ya harus disiapkan tugas-tugasnya. Nah, pengalaman kemarin pada awal-awal rame gitu ya, stres. Bulan pertama wah banyak tugas, tapi setelah dijalani, nah setelah jalurnya enak, semua terlaksanakan gitu. Nah, kemudian berikutnya adanya pendampingan. Nah, ini pendampingan dilaksanakan 1 bulan sekali oleh pengajar praktik. Jadi pengajar praktik nanti berkeliling mengunjungi sekolah-sekolah yang ada guru penggeraknya. Tadi kalau 7 orang, ada 7 sekolah, 7 sekolah. Tapi ada juga yang 1 sekolah bisa 2 orang, bisa 3 orang, tergantung yang lolos gitu ya. Lebih enak lagi kalau seperti itu. Nah, ini 1 bulan sekali oleh pengajar praktik. Nanti pengajar praktik berkunjung ke sekolah. Nah, lumayan ya. Kalau saya kemarin dapat tugas ke Cikatomas, Cikalong, Pak Eri, alhamdulillah pulang itu kayak mekal gula gitu ya. Nanti opak, ranginang, gulampo segala gitu ya terbawa. Ya, jika pengawas lah gitu mungkin ya kalau kita melakukan pengawasan ya atau monitoring seperti itu. Nah, kemudian diakhiri setiap bulan itu ada lokakarya. Lokakarya dilaksanakan 1 bulan 1 kali. Lokakarya itu apa? Lokakarya itu kita akan berbagi cerita, intinya berbagi cerita pengalaman apa yang didapatkan selama 1 bulan mengikuti kegiatan ini gitu ya. Si A, oh saya kemarin mengerjakan ini, si B mengerjakan ini. Jadi yang aktif adalah guru penggerak. Di sini nanti kita bisa berkolaborasi ya dengan rekan-rekan yang lain, diskusi, presentasi. Kalau pengajar praktik adalah panitianya, fasilitatornya. Nah, lokakarya ini, karena ini kegiatan pusat, Pak Eri. Yang pertama kita kemarin nyoba di City ya. Ternyata di Cawar Bari mainnya acara kegiatan lokakarya di hotel seperti ini gitu, nah, gitu ya. Jadi harus bintang 5. Sehingga alhamdulillah Kapapai gitu ya, Horizon, kemudian Metro gitu ya, Kapapai. Lumayan lah sebulan sekali nginep di hotel gitu. Tos ngempelkeun senal hotel teh aya salapan nama gitu. Tapi anuk manteu ulah nyanak anuknya anu teh hotel di bekal gelas segala. Sareng kunci lah di sana. Jadi terang naik lift segala rupi gitu ya. Nah, di sini ya lokakarya yang paling sering dipakai adalah Hotel Metro ya, Hotel Metro. Biasanya di akhir bulan ini dilaksanakan. Ya. Oke. Kemudian ini nanti ada 4 modul. Kalau kemarin kita 3 modul, saya lihat ternyata sekarang ada 4 modul. Modul 1 itu paradigma dan visi guru penggerak. Nah, di sini kita akan belajar tentang tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, kita akan mendapat cerita gitu ya, pengalaman dari langsung orang-orang yang pernah berhubungan dengan Ki Hajar Dewantara. Biasanya mendatangkan guru-guru dari taman siswa gitu ya.
Dari taman siswa ada keluarganya, ada muridnya. Mereka bercerita dulu seperti apa Ki Hajar Dewantara itu. Sehingga sampai sekarang masih dipakai gitu ya. Iya. Konsep Ki Hajar Dewantara masih dipakai di pendidikan di Indonesia. Kemudian modul kedua itu praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, di sini kita akan belajar tentang RPP berdiferensiasi. Nah, sekarang yang lagi ngetren gitu ya. Itu munculnya dari pendidikan guru penggerak ini. Ada RPP berdiferensiasi. Artinya kita membuat RPP itu akan beda ketika menangani si A, si B gitu kan, yang berbeda kemampuan, berbeda sifat gitu kan, akan berbeda-beda. Di sini akan dipelajari. Sehingga ini akan berpihak pada murid. Kemudian modul ketiga, pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Nah, di sini mungkin ranahnya calon kepala sekolah itu di sini. Nah, di sini kita belajar, jadi guru-guru juga nanti belajar tentang RKS, Pak Haji. RKS belajar gitu ya, kemudian manajerial sekolah belajar di sini di modul 3 ini. Kemudian di modul 4 ya kita belajar selebrasi, refleksi, kolaborasi dan aksi. Nah, ini di akhirnya setiap modul ini harus ada, nanti ada yang disebut dengan aksi nyata. Aksi nyata itu apa yang kita lakukan di sekolah gitu ya, setiap modul ini nanti dibuat sebuah aksi nyata. Aksi nyatanya itu nanti ada yang dibuat dalam bentuk video, ada yang dibuat dalam bentuk pamflet, ada dibuat dalam bentuk modul, nanti variasi ya, banyak variasi, nanti akan kita lihat hasil karya setiap CGP yang nanti khususnya akan ditampilkan pada kegiatan lokakarya terakhir kalau sekarang mungkin ya, ada yang disebut dengan panen hasil karya. Nah, panen hasil karya. Jadi mereka ada menampilkan video, ada menampilkan pamflet kegiatan apa yang khas di sekolahnya yang mereka lakukan. Itu biasanya kalau kemarin dia dihadiri oleh Bupati ya. Ini Bupati harus hadir gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, setelah modul, maaf, pantesan nomornya telat keluarnya. Nah, itu saja mungkin secara umum gambarannya. Nanti kalau ada pertanyaan tadi mungkin di chat ada ya, di AA mau Raisen juga ada, silakan. Baik, itu saja sementara yang bisa disampaikan. Dikembalikan dulu ke moderator Pak Eri. Guys, luar biasa, terima kasih Pak Irwan, luar biasa ya paparannya, dan ini sekali lagi ini kesempatan saudara-saudaraku semuanya dan anak-anakku semua ya di rumah nih, calon penggerak, ini luar biasa. Ini sekali lagi ini adalah kesempatan untuk bisa berkarir lebih jauh lagi. Dan sekali lagi ya zamannya udah berbeda dan kita hadapi zaman itu tentu tidak harus menyerah gitu kan, belum apa-apa udah menyerah, gitu. Ternyata paparan dari Pak Irwan cukup luar biasa. Dan ada pertanyaan ya. Nanti kalau share materi di share bisa ya Pak Irwan ya? Nah nanti di share aja. Di share aja dulu ya. Oke, untuk permintaan share dari materi akan langsung di chat aja ya? Ya, di chat. Di chat. Kemudian yang ada pertanyaan dari Ibu Hajah Iis Rahmi nih dari SMA 9. Ibu menanyakan, nah ini luar biasa Bu ya. Mohon tips untuk pengisian esai dan tahap-tahap seleksinya katanya. Terutama strategi dalam seleksi, nah betul. Agar melewatinya dengan persiapan yang baik. Itu satu dulu ya. Lah satu-satu aja Pak Irwan. Yap. Nanti kita ke bawahnya ada pertanyaan berikut. Saya kira lebih enak seperti ini ya, bertanya langsung di chat aja ya. Nah, kita tidak langsung bisi di bumi mah kaganggu gitu. Eta Pak Rilmi gentos heula hei. Kang Dadan gentos heula namina. Gentos heula namina Dadan sebatilu gitu lah. Oke. Ya mohon tipnya katanya Pak Irwan pengisian esai dan tahap-tahap seleksinya. Bagaimana sih agar seleksi dapat dilewati dengan baik. Demikian. Baik, terima kasih dari Bu Iis. Pak Soleh mungkin mau menjawab dulu. Pengalaman aja ya Pak Soleh ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tips. Nah, sebenarnya nanti saya mau praktekkan sih tentunya di materi nanti ya, berikutnya. Nanti ya, atau nanti aja.
Sekalian praktik. Ya ya, sekilas. intinya sih garis besar apa Ya. yang kita tuliskan itu di save, disimpan, diingat-ingat aja dulu. Iya. Kemudian jawabannya jujur, soalnya itu nanti akan Betul. dikembalikan kepada kita nanti pada saat wawancara kita lulus. Ya, sementara nanti kita akan sama-sama kita akan buka websitenya, kita akan dummy ya, kita akan coba praktekkan bagaimana cara mendaftar. Oke. Dan itu Mbak Ibu Haja ya berkaitan dengan tips. Nanti juga ada paparan lebih jauh lagi ya. Bagaimana berkaitan dengan itu. Silakan Pak Irwan, ada tambahan? Baik, menambahkan untuk tips tadi ya, yang pertama kejujuran. Jujur. Jadi apa yang kita buat itu adalah apa yang kita laporkan atau kita tulis, itu yang pernah kita lakukan. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, karena misalnya rata-rata misalnya begini, saya pernah mengikuti pelatihan gitu ya. Nah, di sana hanya dibatasi dengan 3 pelatihan saja. Dalam esai itu hanya 3 pelatihan. Jadi kalau kita punya 10 pelatihan tidak bisa kita masukkan semua. Nah, kita cari yang pertama mana yang paling menarik, yang kedua mana yang poinnya lebih tinggi kira-kira ya jenjangnya. Artinya kalau kita pelatihannya misalnya tingkat nasional dari kementerian itu yang munculkan. Tapi yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan. Jangan sampai kegiatan pelatihan di luar pendidikan, wah ini nasional tapi non pendidikan itu dimunculkan, yang pendidikannya tidak dimunculkan ya. Jadi itu kebanyakan di sana. Kemudian kata-kata juga ya, intinya bagaimana kita harus meyakinkan asesor, gitu ya, meyakinkan asesor bahwa kita ini pantas untuk menjadi guru penggerak ataupun pengajar praktik. Jadi begini, guru penggerak khususnya ya, guru penggerak itu sebetulnya tidak ada hubungan makanya tidak harus pernah menjadi pemimpin gitu ya. Tadi kepala ketua MGMP atau ketua organisasi lainnya. Tapi kalau kita bisa meyakinkan bahwa kita ini benar-benar pantas, kita punya semangat yang tinggi utamanya gitu ya. Meskipun misalnya tidak pernah ikut di organisasi gitu ya, atau minimal lah MGMP mah pasti ikut kan ya. MGMP tuliskan kalau saya tidak pernah ikut apapun. Minimal MGMP dituliskan meskipun sebagai anggota gitu ya. Tapi nah keinginan kita inilah bagaimana kita harus menampilkan diri kita utamanya di wawancara ya, nanti keinginan kita untuk berubah, khususnya berubah menjadi lebih baik. Nah, itu yang akan lolos ya gitu ya. Kemudian ya semua harus diisi. Nanti mungkin Bapak Ibu mungkin sudah melihat ada pembatasan kata, ada jumlah minimal berapa kata, berapa karakter, ada maksimalnya berapa karakter. Tentu kalimat juga jangan sampai bahasanya Pak Baliut, hese dimengertina gitu ya. Karena kan cerita ya. Kalau menggunakan kalimat langsung juga silakan. Ulah pakai bahasa Sunda kan. Iya, mau bahasa Sunda ulah wayah nanya gitu ya, resmi ya mah. Karena yang menilai bukan orang Tasik gitu ya. Jadi silakan. Nah, itu ya. Jadi memang tips si A, si B akan berbeda gitu ya. Saya juga kemarin seadanya aja sambil tulis. Kemudian yang utama apa? Jangan terburu-buru. Kita punya waktu masih lama sampai 18 Februari. Ya. Saya juga dulu kayaknya 1 minggu lah ngisi esai itu. Jadi ketika ada ide nih jawabannya. Oke, saya tulis. Idenya sudah habis, udah tutup laptop. Besok dilanjutkan lagi gitu ya. Ide silakan mau kita ngahuleng gitu istilahnya ya, kita merenung atau juga lihat di Google boleh 3, silahkan saja. Ya. Lihat di Google boleh, yang tidak boleh itu di copy paste ya, karena dari informasi ketinggalinya. Dari informasi mereka menggunakan mesin istilahnya? Ya, pencari pencari kata yang sama gitu ya. Kalau ketika di satu paragraf misalnya dimasukkan ke mesin itu sama, ternyata di Google banyak, ya udah dicoret gitu ya. Misalnya tadi kan pertanyaan pertama yang sederhana kan, nawan apa motivasi Anda menjadi guru penggerak atau pengajar praktik? Pasti semua ngahuleng. Saya yakin semua bisa menjawab, tapi tidak bisa menuliskan. Makanya orang teh kudu nulis karena saya ingin jadi kepala sekolah. Mikir oke gitu ya kan. Terus naon atuh gitu kan. Nah kan kita bingung, silahkan cari di Google. Cik batur kumaha ngajawabna. Tapi kita jangan ikut terbawa ke sana gitu ya. Oh, orang lain ke sini. Kita kan baru punya muncul ide, saya mau ke arah sini nih jawabannya.
Siap. Nah, betul ya. Ya. Nah, kemudian tadi ya utamanya di Google. Silakan, banyak sekarang itu ya, banyak sekarang. Tapi tadi jangan pernah copy paste. Kalaupun misalnya, dan saya juga ini jawabannya, bolak-baliklah kalimatnya gitu ya. Misalnya saya ingin daftar pengajar praktik atau guru penggerak ini. Oh ya. Ada pertanyaan. Oh itu ya, seperti itu gambarannya. Silakan aja. Oke, terima kasih. Baik Pak Irwan, luar biasa. Kita banyak kayaknya bertanya ya. Begini aja, kita sebutkan dulu dan barangkali ada yang bisa langsung disatukan ya. Oke. Ya, untuk yang kedua dari Ibu siapa nih? Simulasi yang umum aja ya. Ya. Oke, yang kedua dari apakah program guru penggerak ini akan sama nasibnya dengan ini ya Ibu berbeda Ulum, Bu ya. Karena guru pembelajar itu kan kita sebagai pembelajar sertifikatnya utamanya kan itu tidak hanya sertifikat biasa saja. Sertifikat tidak selesai tidak dihubungkan dengan lain-lainnya gitu ya. Kemudian itu kan daring semua, tidak ada pertemuan, tidak ada koordinasi dan sebagainya. Gitu ya. Jadi kalau melihat tingkatannya lebih tinggi lah guru penggerak. Jadi nasibnya mual insya Allah ya. Betul. Nasibnya akan berbeda. Ini lebih bagus nasibnya gitu ya. Dan kita berjuang untuk itu agar program guru penggerak ini lebih bagus dan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya tadi. Kemudian yang berikut nih. Nah ini rekomendasi. Rekomendasi dari siapa nih, kepala sekolah, rekan kerja atau GMG? Rekomendasi terbaik itu dari orang yang paling mengenal kita, gitu ya. Dari orang yang paling mengenal kita. Makanya rekomendasi. Kalau kepala sekolah mungkin sudah ada di surat izin. Jadi sebaiknya jangan di kepala sekolah. Kalau saya sarankan sih dari rekan kerja yang mengenal kita, ya. Bagus. Atau dari ketua MGMP lah, gitu ya, tingkat kabupaten, atau dari pengawas juga silahkan. Ya. Mana mau ti presiden, Dugi memang gitu ya. Ari kenal mah. Nah, kalau saya sarankan ya kalau saya ini mungkin tidak terlalu jadi acuan utama kayaknya kalau rekomendasi. Ini hanya persyaratan administrasi ya. Tapi tentu kan nah itu pun di sana kan di rekomendasi ini isinya seperti sangat baik. Nah, silakan. Tidak mesti semua sangat baik, sesuaikan dengan apa yang kita rasakan. Saya yakin kalau kita ngasih ke pengawas apa lendek karena kompetensi orang gitu ya. Pasti semua sangat baik, sangat baik, sangat baik. Nah sebaiknya itu juga diacak. Minimal lah sangat baik gitu ya. Atau ada cukup satu. Itu kan artinya kita memerlukan untuk berkembang. Kalau semua sangat baik, saya rasa Firnawan atau milu guru penggerak. Iya. Gitu ya, itu mungkin ini. Nah, itu bagus sekali ini ya. Selanjutnya mohon tip agar lolos sudah tadi ya. Cukup. Mohon maaf, saya maafkan ya. Kalau bisa dibedah dari SIM PKB. Nanti ya kita lanjut. Oke, saya kira itu dulu pertanyaan-pertanyaan dari Kang Yayat. Ada nih. Bagaimana kalau mulai dari pendaftaran, pengisian essay, wawancara dan selanjutnya dinyatakan lolos. Pada saat masuk ke diklat kita menemukan kendala, misalnya daya dukung yang kita rencanakan cukup menghambat. Itu pertanyaan saya kira nanti berkaitan dengan praktek yang akan disampaikan oleh Kang Soleh. Sekarang kita fokus lolos aja dulu ya. Kalau ada kendala mundur juga tidak masalah gitu ya. Lulus saja dulu. Tidak ada punishment dari pusat. Kalau memang kendalanya itu memang logis gitu ya. Logis ya. Saya kira gitu dulu ya rekan-rekan semua yang ada di rumah. Kita simak berikutnya dari Kang Soleh sekaligus. Ya, dan yang bertanya nanti saya save ya untuk nanti juga mungkin didiskusikan lagi ya. Nah silakan Kang Soleh. Ya untuk simulasinya dilanjut, ada waktu ya berapa menit nih? Cukup 30 menit? Pindah posisi ya. Oke Kang Soleh makasih nih ya bisa hadir dan kita bisa berbagi ilmu berkaitan dengan praktik dalam proses calon guru penggerak ini. Ada yang masih menggunakan ini yang Raise Hand Galaxy ini saya nggak tahu makanya saya tidak jawab untuk ini ya. Yang Raise Hand Galaxy A52 mohon diganti itu namanya ya. Dan selanjutnya. Bapak Fatur Rahman dari mana nih ya? Agus Lukmanul Hakim dari mana? Juga Listia dari mana? Darom Sematilo tulis. Oke.
Dan Ramasa, selamat malam Pak, selamat ikut serta di sini. Silakan sambil menunggu ini, saudara sekalian sekali lagi, Kang Eyat, kumaha damang. Luar biasa ya, ini ya, para ilmuwan, dan saya yakin ke depan pendidikan di Indonesia lebih maju lagi dengan semangat dan para calon guru penggerak ini. Kang Soleh, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kali saya berada di forum yang ada di kota Tasik. Padahal sehari-hari saya di kota, tinggal cuman sangat di kabupaten. Pak Irwan ya, saya kawan aja ya. Siap. KTP kota. KTP kota. Siga Pak Irwan nih gitu. Oke. Iya. Mangga. Ya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk Kevin. Nanti ini akan simulasi. Apakah ada sukarelawan yang mau mengikuti? Oh, ada. Siap. Baik, kita akan langsung, tadi ada permintaan mau gimana kalau kita simulasi. Emang ini akan kita lakukan ya. Akan kita lakukan. Jadi kita akan masuk ke SIM PKB-nya ya. Bapak Ibu kalau kita akan masuk ke, tadi ada permintaan dari SIM PKB, ya, itu yang akan kita lakukan sekarang ya. Jadi Bapak Ibu itu kalau misalkan tidak tahu, lupa lagi akunnya, itu silakan dihubungi ke apa kalau ini MGMP ya, sama MP. Ke MGMP-nya ya, ke ketua MGMP-nya untuk bisa minta di reset ya akunnya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa masuk lagi ke akun SIM PKB-nya. Oke. Nanti Bapak Ibu tinggal masuk aja di pencarian, tinggal ketik aja guru penggerak ya. Nanti di situ langsung akan diarahkan ke halaman yang paling atas, itu ada program guru penggerak. Tinggal klik aja, nanti dia akan masuk ke sini ya, akan masuk ke halaman ini. Ya. Nah dari sini nanti Bapak Ibu ada pilihan, apakah mau daftar menjadi guru penggerak atau mau daftar menjadi pengajar praktik ya. Gitu. Karena di sini kemungkinan banyaknya jadi guru penggerak, saya akan simulasikan yang guru penggerak aja dulu ya, gitu. Gitu ya, gitu. Karena yang namanya program guru penggerak, bukan program pengajar praktik ya. Gitu ya. Nanti bisa masuk ke sini ya, ke yang biru ini, atau bisa masuk juga ke sini, sama-sama akan diarahkan ya. Nanti username-nya itu secara default-nya akan meminta username dari akun SIM PKB-nya. Akun SIM PKB itu biasanya akun pada saat Bapak Ibu mengikuti UKG ya. Ya, di sini 2015, berarti UKG di tahun 2015 ya. 2015 122 63 976 Nah, biasanya guruku.id di akhirnya ya, guruku.id. Ini ada sukarelawan yang mau dipakai akunnya ya. Ini saya sudah izin ke yang punyanya ya. Jadi nanti Oke. Masuk. Oke. Nah, ini ada Pak Farhan ya, Pak Farhan Bastian. Oke. Di sini Pak Farhan ternyata sudah mengklik pendaftaran ya, sudah mengklik pendaftaran ya, bahkan ini tampilnya di situ sebenarnya sih tampilan sebelum ini ada dulu pilihan ya, apakah mau daftar sebagai guru penggerak, calon guru penggerak, atau daftar sebagai pengajar praktik. Nah, karena ini sudah mengklik sebagai calon guru penggerak ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, apa yang dilakukan seperti setelah tampil seperti ini ya, Bapak Ibu perhatikan aja yang kuning-kuning aja dulu di sini ya. Di sini ada keterangan, silakan lengkapi dan ajukan data CV dan esai di bawah paling lama tanggal 18 Februari. Gitu. Sekedar rurusuhan ya, tanggal 18 aja. Ya, kenapa lama banget? Nah, nanti kita akan lihat kenapa sampai lama pendaftarannya ya. Ternyata ada apa saja. Nah, gitu ya. Pada saat posisi seperti ini statusnya masih tanda seru warna hidung atau warna abu-abu. Artinya
di sini belum lengkap, ya, belum dilengkapi. Kalau misalkan sudah lengkap semuanya, nanti statusnya akan berubah menjadi checklist warna hijau. Ya. Kemudian di sini ada unduh berkas. Unduh berkas ini isinya adalah surat dukungan kepala sekolah, ya, dan satu surat referensi atau rekomendasi dari, di situ tadi tanyakan dari mana, itu udah jelas tuh, dari kepala sekolah bisa. Jadi kepala sekolah bisa membuat surat dukungan, bisa juga membuat dan rekomendasi. Nah, sekaligus bisa dari kepala sekolah bisa juga dari taman sejawat, oke, bisa juga dari organisasi atau dari komunitas MGMP. Ya. Tadi disarankan kenapa dari teman sejawat supaya ada supaya itu jadi poin lebih bahwa kita pun bersosialisasi dengan yang lain, loh ya, gitu ya. Ya, tuh, teman sejawat itu yang paling penting karena kita sehari-hari itu akan berinteraksi dengan teman sejawat kita. Nanti pada saat kita ikut lolos di program guru penggerak, kita akan sering berinteraksi dengan teman sejawat kita. Ya, tuh di situ. Ya, jadi teman sejawat yang ngerti kita. Nanti kan ada pertanyaan berapa lama teman sejawat mengenal kita, gitu ya. Di situ ada pertanyaan seperti itu juga. Ya. Di situ tinggal unduh berkas saja. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengunduhnya. Kalau belum, saya akan unduh langsung di sini. Ya, kita langsung unduh. Ya, akan muncul berupa file zip. Ya, saya akan buka. Apakah nanti terbuka? Udah ya. Nanti di sini saya nggak share, nggak terset, nggak di share. Ini kalau dibuka itu ada file zip, ada 2 file di situ, surat dukungan dan surat rekomendasi calon peserta yang tadi dari nanti Bapak Ibu tinggal buka aja langsung ya, itu ada 2 file, tinggal diisi mengikuti template yang sudah disediakan di situ ya. Oke. Kemudian setelah unduh berkas, nanti berkas tersebut nanti diisi kemudian di-scan dalam bentuk PDF ya, untuk PDF untuk yang surat rekomendasi dan surat dukungan kepala sekolah. Kemudian kalau untuk KTP itu kalau nggak salah harus dalam bentuk JPEG ya, JPEG ya, gitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu melengkapi kurikulum PT. Nah, kurikulum PT ini yang warna hijau ini ya, ini tinggal boleh. Dari sini boleh ya, dari sini bisa ya. Pokoknya tinggal diklik. Nanti di sini ada keterangan di situ ya. Siapkan 3 dokumen. Pada saat mengisi kurikulum PT, itu siapkan 3 dokumen yang akan diunggah dalam bentuk PDF, itu yang surat dukungan kepala sekolah dan surat rekomendasi. Dan dalam bentuk JPEG itu yang KTP. Ya. Bacalah setiap bagian secara teliti, kemudian isi setiap keterangan dengan cermat, dan waktu tekan tombol simpan, ini kan lakukan sekarang ya. Kalau sudah mengerti, itu tinggal di checklist, saya mengerti. Kemudian batas akhirnya hingga tanggal 18, kalau belum selesai bisa disimpan, nanti bisa dilanjutkan. Ya, gitu. Kita langsung lanjutkan pengerjaan, tinggal diklik seperti ini. Kemudian akan masuk ke halaman kurikulum PT. Ya, nah, kurikulum PT-nya apa saja ada di bawahnya di sini. Ya, nah, di sini. Nah, pada saat ada ini ada informasi umum. Nah, pada saat ada yang tanda strip ini bisa kita lengkapi. Ya, kita bisa lengkapi dengan mengklik yang di tombol ubah ini ya. Ini adalah informasi umum, silakan dilengkapi semuanya. Yang ada bintang ini ya, ada asterisk ini silakan diisi, wajib diisi ya. Itu nick-nya itu belum diisi, kemudian apa lagi yang belum diisi di situ? Nomor WA-nya ya, nomor teleponnya wajib yang ada WhatsApp-nya ya, gitu, karena nanti akan banyak komunikasi di WhatsApp. Ya, ini semuanya diisi. Nah, lama mengajar ini tadi aturannya tuh minimal 5 tahun lama mengajarnya ya. Ya, jadi 5 tahun aja. Ini kata Pak Irwan sih ada kasus yang keterima CPNS ya. Jadi ada kasus honorer yang sudah lama, kemudian dia keterima CPNS dan CPNS-nya kurang dari 5 tahun, ternyata tidak bisa daftar karena dienolkan lagi ternyata masa kerjanya, gitu ya. Jadi ada temuan seperti itu kemarin, ternyata ya, kalau SK belum
Belum, Pak. Jadi itu masih bisa daftar. Masih bisa daftar karena SK P3K-nya belum. Nah, gitu ya. Itu nanti silakan dilengkapi. Kalau sudah merasa lengkap, sudah semuanya lengkap, ya, itu tinggal diklik simpan. Ini ya, gitu. Tinggal diklik simpan. Misalkan ini, nah ini kan ada keterangan tuh. Kalau misalkan belum diisi, nah itu nanti merah habis. Gitu ya. Jadi nanti ini wajib diisi. Ya, tinggal ikuti ini. Kayaknya udah paham kan seperti ini ya. Lanjut. Kemudian di sini ada pengalaman mengikuti pelatihan. Ini ya, pengalaman mengikuti pelatihan. Nanti ada apa saja di situ. Kita klik tombol tambah ini. Di sini adalah nama pelatihan yang pernah kita ikuti. Di situ ada 3 pelatihan terbaik. Jadi Bapak Ibu silakan kumpulkan 3 pelatihan terbaik. Ya, tahunnya tidak, kalau bisa jangan terlalu lama. Ya, yang terbaru lah, yang terbaru. Itu mungkin kalau lihat mana yang terbaik mungkin dilihat dulu dari penyelenggara. Kalau misalkan dari penyelenggaranya ada tingkatnya nasional atau internasional, sebaik itu didulukan dulu. Jadi tingkat dari jangkauannya, oh mungkin ini internasional mungkin dari yang pertama. Nanti yang kedua yang nasional, mana levelnya yang paling tinggi dulu itu dimunculkan. Ya jangan yang tahu lama. Ya 3 tahun lah maksimal 3 tahun terakhir ini, atau yang terbaru itu silakan. Kita hanya memilih 3 pelatihan terbaik, tapi harus relevan. Jadi semua ikuti kata kunci ini, ya, yang relevan dengan profesi Anda yang pernah Anda ikuti. Jadi jangan, nah itu ya, yang pengembangan kita sebagai profesi guru, tuh, itu ya, betul. Jadi yang relevan itu ya, itu lebih bagus Pak, yang lebih bagus juga. Ya, jadi itu juga nanti akan sebagai poin tentang profesional kita di bidang itu. Nah, gitu. Kalau bisa campur Pak, ada satu di bidang keprofesian kita, ada di kepemimpinan juga, tapi di level pendidikan gitu ya. Nah, yang mendukung itu, yang mendukung ini profesi kita sebagai guru. Ya, ini kata kuncinya, nanti akan dicari kata kunci ini nanti sebagai bahan penilaian nanti. Kalau sudah lengkap, ya itu tinggal diisi tahun kegiatannya, tahun berapa, kalau selesainya tahun berapa, tapi biasanya kan rata-rata dalam 1 tahun yang sama kan, ya gitu ya. Jadi tahunnya samain aja 2001 ya selesai 2001, kecuali ada yang di akhir Desember, misalkan akhir Januari berarti di awal, berarti ada tahun berbeda. Seperti ya tentang seperti di sertifikatnya. Tidak perlu di-upload, ya. Tidak perlu di-upload, ini nggak ada permintaan upload bukti sertifikat, nggak ada. Tapi yang kita upload harus kita pegang nanti pada saat wawancara biasanya dipertanyakan. Ya, jadi nggak perlu di-upload, ini nggak ada apa-apa, yang di-upload cuma tadi 3. Rekomendasi, surat apalagi dukungan dari kepala sekolah sama KTP. Itu saja yang diupload. Yang lainnya nggak perlu diupload ya. Tapi yang kita laporkan itu yang ada bukti fisiknya. Biasanya nanti ditanya. Biasanya kalau tanya nanti minta dibuktikan biasanya. Ya. Itu untuk pengalaman pelatihan. Kemudian ada lagi pengalaman berorganisasi pendidikan. Ini seperti apa? Ini ada 3 maksimal 3 pengalaman Anda dalam berorganisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Oke, PGRI, ya itu yang penting. Kemudian MGMP mungkin ya, MGMP. Itu jelaskan nama organisasinya, kemudian deskripsi organisasinya. Nah, di sini maksimal 1000 karakter, maksimal. Ini silakan. Jadi silakan, tidak boleh lebih dari 1000 karakter. Ya, silakan ceritakan deskripsi organisasinya dulu. Ini 3, maksimal 3. Ya, maksimal 3, semuanya rata-rata 3. Kemudian kedudukan di organisasinya, apakah sebagai ketua, sebagai sekretaris, sebagai bendahara, sebagai anggota, ya seperti itu, kedudukan organisasinya. Kemudian ada posisi, pilih posisi Anda dalam organisasi, ya ini, apakah ketua, pengurus inti, anggota. Kalau kedudukannya, ini kedudukan organisasinya, apakah di kota, provinsi, kabupaten, nasional, nama organisasi apa ya, itu kedudukannya. Ya, itu kedudukan organisasinya. Kemudian kapan tahun mulainya kita mulai bergabung? Kalau misalkan sudah selesai, selesainya kapan? Kalau sudah punah, kalau masih berarti di tahun ini masih menjabat, gitu ya. Gitu. Nah, ini yang penting nih. Ceritakan peran Anda dalam organisasi dan apa dampaknya. Kata kuncinya peran dan dampak. Ya, jadi kata kunci. Jadi kalau menjawab esai itu kata kunci yang diperhatikan harus muncul. Ya.
Itu yang nanti akan. Jadi pada saat kita berperan sebagai anggota, kita sebagai anggota memberikan dampak apa terhadap organisasi tersebut. Nah, usahakan dampak-dampak yang positif. Ya, gitu ya. Jadi pada saat kita menjabat sebagai ketua, misalkan, ya, kontribusinya apa? Nah, ceritakan itu Pak, itu penting Pak. Itu nanti pada saat wawancara itu akan digali. Ya, saya hampir sampai 2 jam itu diwawancaranya, yang tadinya 1 jam, karena menggali terus, dikejar teruslah pertanyaannya, dikejar. Pada saat kita bisa menjawab ya enak. Tapi pada saat kita ngejawabnya dari sini yang ngasal, biasanya kita bingung. Tapi kalau ininya jujur dari kita yang pernah kita lakukan, itu bisa ngalir. Jadi kayak ngobrol biasa wawancara tuh, gitu ya. Tapi kata kunci ini harus masuk, ya, ada peran dan dampaknya, ya, gitu. Meskipun sebagai anggota, tapi anggota tetap meskipun anggota kita pasti ada kontribusi di situ. Ya. Betul, jadi apa? Misalkan meskipun hanya kita sumbangsi ide, ya ide tersebut apa yang pernah disampaikan terhadap itu, ya ceritakan, gitu ya. Itu nanti akan digali, gitu ya. Ya itu ya, jadi silakan, itu ada 3 organisasi, silakan diisi. Kurang lebih seperti itulah tips. Kalau itu tips mungkin ya kurang lebih seperti tipsnya. Ya. Nah. Kemudian sukarelawan, ini sukarelawan. Sukarelawan tuh yang kita lakukan secara sukarela, gitu ya. Sukarela itu 3 aktivitas bisa di luar aktivitas kita sehari-hari. Nah, gitu. Misalkan jadi Pak RT, jadi RW, jadi aktivis atau jadi ya di DKM mungkin ya. Kalau ibu-ibu jadi kader posyandu misalkan ya, nah itu silakan disebutkan aktivitasnya. Kalau lagi usung pemilu, kalau Pak Irwan ini ketua KPPS, ya betul itu, tapi itu yang sifatnya sukarelawan, gitu ya. Nanti kita lihat apa saja ruang lingkup di sini, kedudukan di sini sama kedudukan organisasinya juga, apakah di sekolah, di komunitas luar sekolah. Kalau di sekolah misalkan kita kalau sukarelawan di ruang lingkup sekolah, kalau sebagai pembina, nah gitu ya, ada satgas ya, satgas seperti sekolah. Nah itu juga itu termasuk dalam kategori sukarelawan. Ya. Nah di situ juga sama, ceritakan tugas dan peran. Ya. Kemudian kalau ada ini maksimal 1000, berarti Bapak Ibu tinggal boleh, berarti dari DKM boleh Pak. Itu tulis Pak, tulis. Pokoknya yang pernah dari semua sekolah yang pernah kita lakukan, kita list dulu, cari mana yang terbaik. Ulah seharian dibereskan ya ngejawab ini mah, karena sehari kita ngejawab bola tentang sukarelawan. Nanti yang lain besoknya kerja genana. Dah mikir iya nah, gitu ya. Soalnya kita mencari tiga yang paling bagus gitu kan. Kita mah boleh maksimal kan. Karena maksimal. Ya. Ini bakal jadi bahan tambahan buat nanti pertanyaan pewawancara, semakin banyak itu semakin banyak bahan pewawancara. Boleh. Nggak ada mas. Nggak ada acuan. Gitu. Meyakinkan. Tuh. Nggak ada ini. Saya waktu itu ngisi cuma 1 aktivitas. Ya, tapi itu dikejar terus pertanyaan itu. Sampai pertanyaannya, apa yang Bapak lakukan, dampaknya apa, itu dikejar. Setelah Bapak melakukan itu, kemudian bagaimana tanggapan dari warga misalkan mengenai yang Bapak lakukan, itu terus dikejar. Semakin kita bisa menjawab, semakin kayak ngobrol seperti itu, semakin terus aja. Itu saya hampir 2 jam waktu itu ya wawancaranya. Betul, ya, betul. Oke, kemudian lanjut lagi. Pengalaman melatih, mengembangkan orang lain baik secara individu maupun kelompok. Nah ini, tuh, itu banyak ini, ya, ini. Nah, ini sasarannya siswa, guru, masyarakat umum. Nah ini kalau misalkan kita punya di 3 sasaran ini, ya kita masukkan. Misalkan yang pengalaman yang pertama yang untuk sasaran siswa apa, ya, kepelatihan kita, untuk yang guru apa, untuk masyarakat kalau ada.
Kalau nggak ada, nggak usah. Yang penting kita punya 3 pengalaman ya dalam mengembangkan atau melatih orang lain secara berkelanjutan. Tapi selain mengajar di sekolah. Misalkan saya sebagai instruktur Oracle Academy, gitu ya, itu bisa dilakukan di sekolah dan bisa di luar sekolah. Itu diceritakan. Karena saya banyak bergelut di dunia itu dan pengujinya pun nggak ngerti, jadi banyak bertanya. Akhirnya ya bisa menjawab secara enak gitu kan. Karena saya lihat si penanyanya nggak ngerti, ya udah bisa jawab gitu. Itu ceritakan aja. Ya ceritakan. Kemudian, nah ini juga sama. Semua kata kunci yang pertama adalah proses pengembangan yang Anda lakukan. Ini harus ada kata kunci ini. Kemudian kesulitannya, pada saat melakukan itu ada kesulitan dan dampak. Ya, pasti ditanyakannya itu. Pada saat nanti Bapak Ibu melakukan kegiatan aktivitas pengembangan Bapak Ibu di dalam bidang kepelatihan atau aktivitas yang dengan catatan yang berkelanjutan ya. Itu. Pada saat Bapak Ibu melakukan aktivitas tersebut, Bapak Ibu pastikan di sini nanti bercerita juga mengenai ya ada kesulitan apa, kemudian kalau udah dapat solusinya seperti apa dan ada dampaknya seperti apa. Ceritakan aja keluh kesah di situnya. Ya. Dan kemudian kalau bisa dampak dampak yang ya bisa Pak, betul. Betul. Cuman saran saya sebaiknya yang dampak yang diceritakan itu dampak positifnya aja yang diceritakan. Ya. Ini bisa di luar selain mengajar sekolah. Boleh Pak, boleh. Tapi berkelanjutan. Boleh Pak. Ini kan aktivitas selain mengajar di sekolah. Ya, gitu. Betul. Nah, ini berarti dampaknya berarti sasarannya berarti untuk masyarakat umum misalnya. Ini sasarannya. Gitu ya. Betul. Nah, ini seleksi, kenapa seleksinya lama dan ini ternyata ada emang kayak gini proses awalnya pun sebelum kita lolos verifikasi tahap selanjutnya ini lumayan agak perjuangan yang harus kita lewati dulu ya. Nanti sebelum ada pertanyaan di Payat bagaimana nanti kalau ada kendala itu masalah teknis Payat ya. Jadi kalau masalah teknis nanti aja. Nanti banyak kendala-kendala teknis pada saat selama 9 bulan. Kalau nanti 6 bulan ini nanti akan banyak sekali kendala-kendala di lapangan. Tapi yang penting Bapak Ibu bisa melewati dulu masa ini dulu lah. Sampai lulus dulu proses seleksi administrasi yang ini. Kemudian yang terakhir adalah dokumen penting. Ini dokumen penting yang tadi ya. Bapak Ibu tinggal diunggah. Yang pertama unggah surat dukungan, kemudian KTP, kemudian surat rekomendasi. Ya, itu nanti kalau misalkan kita unggah di situ ada keterangan maksimal ukurannya ya. Ini ada unggah berkas KTP ini harus filenya JPEG, JPEG atau PNG. Itu 20 kilobyte sampai 1,5 mega. Jadi jangan sampai besar-besar ukurannya. Kalau misalkan HP-nya bagus, itu sampai 5 mega itu di itu aja tinggal dikompres istilahnya, tinggal dikompres aja gitu ya. Itu gampang lah kalau nggak kayak gitu ya. Nah, itu pastikan nanti sudah ditandatangani ya kalau yang sudah yang di-scan-nya yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah gitu ya. Itu untuk CP cuma segitu ya, untuk CP nanti kalau sudah selesai itu tinggal diklik simpan ya. Ini nanti akan berubah checklistnya yang warna-warna abu-abu ini akan berubah menjadi warna hijau, checklist hijau. Ya, kalau sudah checklist hijau semuanya berarti sudah selesai yang kurikulum vitae gitu ya. Kalau sudah lanjut ke essay ya. Tinggal diklik yang essay. Nah, kalau essay juga sama. Perhatikan ini yang paling penting, ini adalah jawaban yang akan saya berikan adalah yang jawaban sendiri tidak plagiarisme. Tapi nanti kita akan beri tips-tipsnya bagaimana supaya, karena mencari idenya agak susah ini nih. Gitu ya. Ya, gitu ya. Gitu. Oke, kalau misalkan ini sudah dibaca semuanya, ini kita tinggal checklist, kemudian diklik mulai pengerjaan, gitu ya. Ini juga sama, ini juga
Ya, ini masih sampai tanggal 18. Kita target misalkan tanggal 15 lah selesai gitu ya. Biasa ada 3 hari buat ngecek di si Ayanu itu gitu ya. Ulah mepet teuing ya. Jangan mepet-mepet teuing gitu. Kita workspace spare 2 sampai 3 hari lah biar bisa apa istilahnya revisi ya, bisa ada yang kelewat gitu ya. Perhatikan di sini adalah kita akan lihat rambu-rambunya ya. Rambu-rambunya di situ dijelas dilarang menyalin sebagian atau kurang dari tulisan orang lain. Dilarang menggunakan kutipan tanpa menyertakan sumber. Itu ada sebenarnya kata kunci tapi membantu kita. Jadi kita boleh mengcopy paste tapi sumbernya sebutkan. Atau misalkan menurut pendapat dia dari halaman apa ya gitu ya. Nanti kita akan lihat apa saja yang ada di esai ini. Esai ini kita nggak bisa lewat ke nomor 2 kalau nomor 1 belum selesai. Ya, jadi kalau nomor 1 ini belum selesai, kita nggak bisa membuka yang ini. Ini nggak bisa kita klik ini, ya, gitu. Tapi ini bentuk-bentuk pertanyaannya sejenis. Ya kita lihat yang pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak? Oke, kita harus mencari motivasi, yang motivasinya harus dari diri kita, yang pada saat nanti kita ditanya secara lisan langsung itu kita menjawab secara langsung, nggak perlu mikir lagi. Kalau itu jawabannya benar dari kita, gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya saya aja tanya ini pasti saya lupa lagi harus menjawab apa gitu kan. Nah itu. Kemudian yang kedua perhatikan di situ lengkapi isian esai yang mana ini ya, yang ini minimal 500. Jadi kalau di bawah 500 itu nggak akan bisa tersimpan. Maksimal 5.000. Kalau lebih dari 5.000 ya, kalau lebih dari 5.000 juga itu nggak bisa. Ya, nah ini jadi perlu kecermatan ini tantangan juga bagi kita kan. Ya, oke. Misalkan kalau kita mentok nggak tahu motivasinya naonnya ya, ya udah kita lihat saja kita googling aja lah. Itu kita tahu kalau orang lain menjawab itu motivasi menjadi guru penggerak, ini ya kira-kira orang menjawab apa? Nah, di sini ada tulisan menggali potensi diri. Oh. Menggali potensi diri untuk dapat berbagi praktik baik misalkan ya. Udah kita punya kata kuncinya menggali potensi diri. Nah, gitu ya. Nah, dari sini kita tinggal mengembangkan sesuai dengan gaya dan bahasa kita. Tapi kata kuncinya itu. Ya, jangan menjiplak atau copy paste di situ, jangan kita rubah. Kita tulis aja dulu di Notepad atau di Word, jangan dulu langsung di copy ke sini. Ya, kalau kita sudah dapat jawaban yang menurut kita bagus, sudah bisa menjawab pertanyaan ini, baru kita copy pastekan ke sini. Ya, jadi simpan jawaban kita di Word gitu ya, atau di Notepad supaya nanti kita bisa ingat itu nanti pasti akan ditanyakan pada saat wawancara nanti di tahap berikutnya. Gitu ya. Kemudian apa kelebihan yang mendukung peran Anda sebagai guru penggerak? Jelaskan alasannya dan berikan contohnya. Jadi ada 3 ya. Yang pertama kelebihan yang mendukung peran Anda sebagai guru penggerak. Ya, tulis kelebihan-kelebihan kita. Apa yang hal-hal positif yang ada di diri kita itu ceritakan. Oke. Yang kedua harus ada alasannya. Dan yang ketiga harus ada contohnya. Gitu ya. Nah, itu harus ada 3 elemen itu. Ya, itu pasti akan menjadi penilaian. Jadi jangan kita menceritakan kelebihannya saja tanpa ditambahkan itu elemen alasan dan contoh. Itu masuk. Meskipun hanya sedikit atau hanya 1 contoh itu harus dimasukkan. 1.500 minimal karakternya ya. 1.500 karakter dan maksimalnya 5.000. Kalau yang di atas di 500, yang ini 1.500. Nah, langsung. Nanti akan saya contohkan. Misalkan saya menulis, saya akan mengcopy paste pertanyaan ini ya. Pertanyaan ini saya akan kopikan. Ini ada berapa karakter? Kalau kita kopikan ke sini. Kita kopikan. Karakter Pak. Itu termasuk spasi juga karakter. 1 karakter. Oke. Ini saya mengcopy paste pertanyaan ini saja. Ini terdeteksi sebanyak 366 karakter. Berarti masih kurang Pak. Masih. Ini yang kayak ini 500. Yang pertanyaan pertama 500. Masih kurang ini. Ada yang 500, 500 ya. Gitu ya. Gitu. Kalau itu. Jadi kalau misalkan saya ini
Kalau ini saya copy paste lagi, nah ini 733. Nah, kalau ide spasian ya Pak. Nambah spasi itu nama satu karakter. Ini tuh saya tambah satu spasi tuh jadi 763 tuh. Ya. Itu atur aja. Tapi kalau Pak Irwan katanya ngasih trik kalau misalkan bingung kene, ya 2 spasi masih Pak Irwan teh. Ah ya 2 spasi hiji ewang, 2 spasi ewang tah gitu kan. Ini nambah hiji-hiji itu kan. Tekat tinggal diting cek Pak Irwan gitu ya. Nah, ini 765. Ini bisa menjawab yang ini ya. Kalau yang kedua ini belum bisa menjawab, harus 1.500. Gitu ya. Gitu. Kemudian pertanyaan ketiga, berikan contoh perubahan, inovasi, pemberdayaan, gerakan atau lainnya. Berarti boleh perubahan, boleh pemberdayaan gitu ya. Yang memberikan dampak nyata berdasarkan inisiatif Anda sendiri. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya suatu gerakan di sekolah, betul. Ini kata kuncinya yang berdasarkan inisiatif kita. Jadi misalkan kita punya ide kita tersampaikan, dilaksanakan di sekolah, nah gitu ya. Kemudian apa yang mendorong Anda hal tersebut? 2, ya. Jadi yang pertama dampak apa? Gerakannya apa? Gerakan yang berdampak ya. Kemudian pertanyaan keduanya apa motivasinya yang mendorong Anda melakukan tersebut? Ya. Nah, yang ketiga ini kata kunci yang ketiga yang dibantunya adalah harus mencakup waktu kejadian. Ya, waktu kejadiannya misalkan nih ke COVID saya inisiatif mau mengadakan pembelajaran menggunakan radio misalkan. Nah, berarti kan udah ada tuh pada saat kejadiannya pada saat COVID, misalkannya membuat media pembelajaran menggunakan radio misalkan, karena nggak semua punya kuota tapi punya radio mas semua di rumah misalkan gitu kan, nah gitu. Nah, kemudian apa dampak atas inisiatif Anda? Jadi tadi sudah ya dampaknya apa? Usahakan dampaknya bagus-bagus Pak, yang ingin lakukan ini. Kemudian upaya yang Anda lakukan agar inisiatif tersebut terlaksana. Jadi kalau misalnya kita hanya punya ide saja, tapi ide kita belum terlaksana. Nah, apa yang dilakukan? Ya, yang dilakukan supaya ide kita bisa terlaksana. Nah, itu kan nanti akan tergali lagi sebagai bahan. Oh, kita punya inisiatif, kemudian punya ide, kemudian punya langkah-langkah untuk melaksanakan ide tersebut. Ya, bisa. Boleh Pak. Misalkan saya ingin membuat buku nih, nah itu kan buku tapi untuk untuk membuat buku tapi untuk disesuai dengan karakteristik yang ada di sekolah kita misalkan. Nah, itu kan ya. Itu aja bisa Pak. Kemudian peran Anda dan pihak lain yang terlibat nggak ada. Nah itu kan ada tadi siapa yang dilibatkan, misalnya yang mau melibatkan teman satu MGMP, nah, gitu kan. Nah betul. Ya suku-suku yang sudah pernah kita lakukan itu lebih bagus, lebih enak nanti kita tinggal merubah ini. Itu jadi kata kuncinya adalah gerakan yang berdampak, ya. Kemudian kita di sana berperan sebagai apa, kemudian motivasi apa yang yang mendasari Anda melakukan gerakan tersebut, gitu ya. Itu 2000 karakter minimal. Ya, kalau misalkan kurang dari 2000 karakter biasanya bisa. Saya akan coba ya supaya bisa terbuka di soal nomor 2, saya akan copy paste dulu semuanya supaya bisa semuanya di sini. Ini baru berapa ini? 733, saya copy paste lagi. Saya copy paste lagi 1466, ini 1800 bisa ya. Ini sudah. Nah, ini 1800 ini. Kita sebelum membuat esai sebanyak ini, gitu kan. Nah, karakternya. 1000, ini 1800, bisa membuka yang kedua. Yang ketiga harus 2000. Nah, maksimalnya 7000. Nah, saya akan bikin 3 pertanyaan, Pak. Ini 3 pertanyaan, poin 1 itu ada 3 pertanyaan. Tuh. Ya, nanti kita lihat. Ini udah 2000 bisa ya. Nah, kalau sudah ini bisa kita simpan. Kalau sudah kita simpan, baru kita bisa membuka soal nomor 2. Ya, kalau kita tidak simpan, ya kalau belum terjawab nomor 1, ya, maka yang nomor 2 ini nggak akan bisa kita jawab. Ini kan ceritanya udah kita lengkapi ya. Tapi kalau misalkan kita mau rubah lagi, kan sebelum tanggal 18,
Bisa, tinggal diklik lagi yang ini, kita lengkapi lagi. Yang tadi yang ada tanda lengkapi, nah, yang ini kan, ini misalkan saya pertanyaan nomor 1 ini saya can lengkapi yang ditambahan deui, nah, gitu kan, lengkapi aja gitu ya. Ya, kalau misalkan ini sudah ceritanya nomor 1 ini udah selesai, maka otomatis yang nomor 2 bisa kebuka. Nah, ini langsung jadi item. Yang nomor 3 nggak bisa karena belum nomor 2-nya belum diselesaikan. Ya, semua pertanyaannya itu kata kuncinya jenisnya serupa ya. Kita harus lihat kata kuncinya. Ya, coba lihat pertanyaan nomor 2. Ya. Pertanyaan nomor 2 ini adalah berinteraksi dengan orang lain. Terkadang dapat menjadi sebuah tantangan. Ceritakan kesulitan yang Anda alami saat bekerja sama dengan pihak lain. Misalkan rekan sejawat, pimpinan, orang tua, di situ ada contohnya ya. Oke, di situ lihat pertanyaan sejenis kapan waktu kejadiannya. Ya, siapa atau situasi apa yang Anda hadapi saat itu? Pihak mana saja yang Anda minta untuk bekerja sama dan mengapa? Gambarkan secara jelas. Jadi kan kita mengarang, tetapi sebenarnya bukan mengarang, ini yang pernah kita lakukan, kita ceritakan secara terstruktur gitu Pak ya. Ya, misalkan kita sih mau sebenarnya kegiatan sehari-hari misalkan kita ngabereskeun supaya barudak bisa datang tidak terlambat misalkan. Nah, itu kan ini sebenarnya kita bisa menceritakan itu saja, menceritakan itu tapi secara terstruktur gitu ya, kapan kejadiannya, siapa yang itu, pihak mana yang Anda minta untuk kerjasama dan mengapa, gambarkan secara jelas. Itu itunya 500 sampai 5.000 karakter. Ya. Kemudian yang kedua, kesulitan apa saja yang Anda hadapi saat bekerja sama. Ya, itu ceritakan, ini jawaban-jawaban kita sehari-hari yang pasti yang kita jawab itu yang pernah lebih bagus yang pernah kita lakukan gitu. Supaya nanti kita bisa enak lah nanti pada saat itu. Dan seterusnya Bapak Ibu. Mungkin itu saja kurang lebih untuk di esai, nanti ada beberapa pertanyaan dan kurang lebih serupa. Serupa itu maksudnya yang lebih pertanyaan-pertanyaan lebih kepada permasalahan atau hal yang pernah kita lakukan. Betul. Dan setiap orang pasti beda permasalahannya. Gitu ya. Mungkin sementara itu saja. Ini banyak beberapa pertanyaan ya, jadi ini luar biasa sekali. Di chatnya dibuka Pak. Oh sudah ya, dijawab di chat Pak Irwan. Pak Iwan luar biasa. Ini teman-teman di rumah barangkali demikian ya paparan, dan kayaknya untuk teman-teman di rumah dan anakku juga mungkin di rumah ya, ini bisa lah untuk praktek seperti ini karena sudah biasa dengan tidak asing dengan barang seperti ini. Pak Irwan, ada beberapa pertanyaan silakan disimak atau dijawab aja ya, sementara sampai ke chat aja dulu ya, pakai chat dulu ya, tidak pakai. Ibu Elin maaf nih, raise hand ditulis aja Bu ya. Maaf boleh ya, yang di chat aja ya, di chat aja silahkan ya. Oke, silahkan diputar ke atas. Atau mau ini yang nanya langsung boleh ya. Oke, Ibu Elin aja dulu tuh yang raise hand, coba. Elin Darlia. Bu aja. Soke sadayana buka heula lah. Biasa. Bu El, speakernya dibuka Bu Elin. Ya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng wangi atas Ibu. Ibu ditutup ya video eta. Nah, gitulah eta. Siap ya.
Pada ngawartosan tadi teh mute-na dibuka heula gitu. Sok ya. Susah diklik. Punten ya abi moal ngabuka video ya, hapunten. Halo. Dan nu penting swanten kan ya. Oh, Gitu. itu Bu Is. Mangga Iya, Bu, mangga. Mangga. Terima kasih sekali kepada narasumber ya yang sudah memberikan penjelasan. Mudah-mudahan ini memberikan betul-betul masukan ya buat terutama guru-guru SMA 6 ini cukup banyak saya motivasi mereka untuk mendaftar menjadi guru penggerak. Kalau tidak salah ada 20 ya. Hebat. Yang kemarin ini. Mudah-mudahan keterima semuanya. Amin. Mudah-mudahan Kota Tasik juga kuotanya banyak gitu 50 ya. 50 Bu, minimal katanya ya. 50. Oh ya gitu. Ya. Gini, mungkin kalau saya agak ini ya, bukan ke arah guru penggeraknya ini. Saya sebenarnya sudah karena takut ketinggalan juga nih ya, ketinggalan informasi. Hampir setiap hari saya buka websitenya itu program sekolah penggerak gitu. Saya minta informasi mungkin terkait pendaftaran sekolah penggerak ya bagi Kota Tasik gitu. Iya, kalau guru penggerak kan sudah angkatan 6 ya sekarang. Ya. Ya, sekolah penggerak kalau tidak salah baru angkatan 2 ya. Ya. Ya, mungkin masuk ke angkatan 3. Dan kalau kemarin 2 hari yang lalu saya lihat di peta penyebaran untuk sekolah penggerak itu masih 15 ya kota kabupaten sasaran. Hari ini saya buka itu udah 18. Tapi alhamdulillah Kota Tasik kok belum masuk juga gitu kan. Dari penambahan 3 kota kabupaten untuk sasaran itu Kota Tasik belum masuk gitu. Nah mungkin saya ingin menanyakan terkait dengan hal tersebut gitu ya. Apakah Kota Tasik nanti akan memasuki kota sasaran? Karena kalau saya dengar untuk untuk sekolah penggerak itu nantinya kan yang akan menerapkan kurikulum prototipe ya untuk penerapan kurikulum baru kan. Kalau tidak salah itu kan secara serentak tahun 2024 ya seperti itu. Nah, sekarang apabila misalnya kita sekolah tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi sekolah penggerak yang menjadi sasaran gitu ya. Mungkin apakah semua sekolah itu harus mendaftarkan menjadi sekolah penggerak secara mandiri gitu kan. Dan saya juga ingin tahu apa perbedaan antara sekolah penggerak yang menjadi sasaran dengan sekolah penggerak yang mendaftarnya secara mandiri nanti di mekanismenya seperti itu. Itu apakah sama dengan pada saat kita dahulu di penerapan kurikulum 2013 atau bagaimana seperti itu. Itu mungkin yang ingin saya tanyakan ya terkait dengan untuk sekolah penggerak gitu. Baik, kemudian saya juga mungkin ada karena saya juga belum karena berbagai hal belum tanya-tanya dengan teman-teman yang sudah jadi sekolah penggerak gitu ya baru. Baik. Terkait dengan langkah-langkah mekanisme apakah hampir sama dengan guru penggerak gitu ya seperti itu. Terima kasih. Di dalam mengikuti tahapan-tahapan pendaftarannya seperti itu. Itu saja mungkin, terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu ya. Pertanyaan luar biasa juga. Ini untuk teman-teman kepala sekolah yang masih hadir di sini dan juga untuk teman-teman guru bisa disampaikan kepada kepala sekolahnya nih. Berkaitan dengan kalau tadi memang Ibu kaitannya dengan sekolah penggerak katanya. Kota Tasik belum ada. Iya, nah untuk itu bagaimana gitu ya untuk sekolah di Kota Tasikmalaya bisa menjadi sekolah penggerak. Disilakan pada Kang Dirwan untuk menjawabnya atau Pak Haji Am juga boleh nanti bisa menambahkan. Baik. Siap, ya. Baik, terima kasih Pak Eri, Ibu Elin. Untuk sekolah penggerak, memang ini agak berbeda informasinya dengan guru penggerak ya. Kalau guru penggerak itu dari angkatan 1 sampai angkatan 6 gitu ya, sudah dimunculkan daerah sasarannya. Nah, sementara sekolah penggerak sampai saat ini tidak dimunculkan sasarannya gitu. Jadi yang dimunculkan itu adalah pada saat dibuka baru dimunculkan untuk daerah mana gitu ya.
Coba Pak Soleh di menu unduhan. Yang unduh. Jadi sampai saat ini kami juga belum ada kabar gitu ya untuk angkatan 3 misalnya sekolah daerah sasarannya mana saja atau Kota Tasik akan ke bagian angkatan ke berapa. Ini kami belum mendapat informasi. Nah, jadi di sini di menu sekolah penggerak gitu ya, sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id kemarin Kabupaten Tasik, nah sekilas saja ya, artinya begini, ternyata sekolah penggerak itu sama, bukan hanya sekolah negeri saja atau sekolah yang besar, ternyata yang kecil pun banyak yang lolos. Gitu ya. Di Kabupaten Tasik, Pak Soleh kayaknya ada pengumuman naik ke atas. Naik. SK mana? Sekolah penggerak kelulusan yang paling akhir. Nah, yang paling bawah SK penetapan. Nah, itu yang angkatan 2. Nah, ini ya. Oke, nah ini kita lihat jadi untuk daerah sasaran sekali lagi Bu Elin sampai saat ini kami belum ada informasi karena memang di webnya juga tidak dimunculkan. Beda dengan tadi ya, dengan guru penggerak itu sampai 6 sudah dimunculkan. Gitu ya. Nah di sini contohnya Kabupaten Tasik ternyata variasi sekolahnya yang saya tahu gitu ya di sana terus ke bawah Pak Soleh. Habis di mana ya ada SK-nya kemarin saya lihat 8 halaman semua. Nah kemarin saya lihat salah satunya gitu ya yang negeri itu ada SMA Karangnunggal, kemudian SMA Taraju. Nah yang lainnya swasta, ada SMA Muhammadiyah, ada SMA Darussalam, SMP SMA sama ya, kemudian ada yang di Cineam itu yang Quranik gitu ya, yang Quranik School. Nah jadi padahal kita tahu Pak Eri Islamic School itu baru 3 tahun ya, baru tahun kemarin ikut UN juga malah belum gitu ya, ternyata bisa lolos. Nah itu yang daftarnya nanti kepala sekolahnya. Jadi mohon dipantau saja Ibu Elin, mudah-mudahan nanti kalau ada informasi kita bisa sharing lagi. Kemudian tadi memang sekolah penggerak ini salah satu sekolah yang ini ya, ini datanya. Nah Jawa Barat untuk Kabupaten Tasik. Nah ada TK ya, ini TK terus ke ini TK ke bawahnya ada SD, SMP. Kita lihat yang SMA aja jenjangnya. Ini memang kalau sekolah penggerak itu kalau di SMK itu ada sekolah PK ya, program keunggulan. Pada intinya akan mendapat bantuan baik berupa sarana gitu ya ataupun pelatihan yang memang ditujukan untuk menyelenggarakan menyelenggarakan kurikulum prototipe. Nah, kemudian di sekolah penggerak nanti akan didampingi oleh pelatih ahli namanya ya. Nah, pelatih ahli itu justru yang istimewanya pelatih ahli itu bukan dari sekolah yang menyelenggarakan kurikulum 13 Pak Eri. Sehingga kemarin kepala sekolah yang sehebat apapun tapi dia kepala sekolah negeri tidak bisa jadi pelatih ahli. Karena negeri kan pasti rata-rata menggunakan kurikulum 13. Jadi yang lolos itu kalaupun dari unsur sekolah ada yang mungkin sekolah alam atau sekolah yang berbasis ke luar negeri gitu ya. Tapi kebanyakan dosen yang lolosnya. Nah, mereka nanti akan didampingi khususnya pada kegiatan-kegiatan pelatihan peningkatan mutu guru. Jadi lebih banyak itu ke pelatihan mutu guru. Nah ini ya untuk Kabupaten Tasik. Jadi punya gambaran lah. Artinya negeri swasta juga sama. Coba kalau kita lihat aja ya. Sariwangi, Jatiwaras, Taraju gitu kan. Itu kan sekolah cukup kecil lah gitu ya. Taraju, Jatiwaras. Iya. Kemudian Karangnunggal termasuk besar, Muhammadiyah Rawa dengan Muhammadiyah Singapura kan besar Muhammadiyah Singapura Pak Eri ya. Jauh. Muhammadiyah Rawa itu kecil sekolahnya, tapi ternyata lolos. Nah kemudian Quranik Science itu yang di Cineam itu sekolah baru gitu ya. Baru. Berasrama terpadu Darussalam itu Jamanis yang Raja Polah. Darussalam ini lolos dua-duanya Pak Eri, SMP-nya lolos, SMA juga lolos. Wah mungkin bangunannya besok luar biasa nih. Nulul Wapa, Al Muhtar saya rasa sekolah kecil ya Pak Eli.
Iya. Yang di Singaparna itu. Nurul apa? Nah, itu ya IT Ar-Rohmah itu sekolah-sekolah kecil tapi ternyata bisa lolos. Karena nanti ini kalau ini kepala sekolah nanti yang loginnya ya, di yang loginnya. Itu mungkin Bu Elin gambaran umumnya. Demikian ya, kita sambil kita bisa diskusi langsung dengan Kang Irwan. Nanti saya kasih nomor HP-nya ya. Di sini chat aja, silakan ditulis Kang. Ya untuk Pak Irwan dan di slide ya. Nah, oke. Itu ya, Bu Is mau nih? Sok Bu dibuka itunya Bu, bisa. Bu Istrahmi itu kebetulan tuh di atas. Nah, Asmi. Silakan Bu di ini. Oke, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya singkat ya Bu ya, malam Bu. Ya siap Pak. Terima kasih atas paparannya Kang Irwan, sangat membantu sekali untuk kami hari ini. Kebetulan saya sendiri seluruh kelengkapannya sudah saya kirim, makanya tadi ada pertanyaan apakah kalau sudah saya kirim kemudian bisa dirubah kembali, karena mungkin saya salah menafsirkan, saya pikir itu tanggal 18 Januari kemarin. Ternyata tanggal 18 Februari. Hatur nuhun. Nah, saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Elin. Ajaib sekali pada hari Kamis kalau tidak salah ya. Pada hari Kamis tiba-tiba saya setiap hari memang melihat kondisi SIMPKB di sana masuk ke sekolah penggerak. Di sana Anda boleh untuk mendaftar ke sekolah penggerak angkatan 3. Saya langsung waktu itu ke Bu Elin bilang bisa daftar. Nah, saya ngisi semua hal yang menjadi ini saya upload. Tinggal pada saat pengisian esai, pada saat itu harus rapat dulu. Saya tinggal, memang pada saat itu saya sudah klik esai untuk siap untuk mengisi. Biasanya kan yang pada saat untuk pengajar praktik masih bisa. Saya tinggal rapat beberapa kali. Pada saat kembali di jam 4 langsung sesi selesai dan tidak ada lagi kesempatan. Itu yang mau saya tanyakan dan tidak bisa lagi balik kan kalau yang mendaftar ke haknya misalnya guru atau guru pengajar praktik atau guru ini bisa gitu. Itu yang mau saya tanyakan, nggak bisa lagi balik ke semula melanjutkan dari pengisian esai. Seperti itu. Tapi untuk hari ini terima kasih Kang Irwan sangat membantu untuk semuanya. Mudah-mudahan Tasik banyak yang lolos walaupun tadi paling tidak 50 ya, mudah-mudahan banyak lah, lebih banyak lagi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Kang Irwan Mangga. Baik, jadi kasusnya di sekolah penggerak Bu ya? Ya di sekolah penggerak. Ya. Oh iya, nah iya kebetulan kalau sekolah penggerak saya pribadi tidak bisa masuk Bu ya karena akunnya memang harus di kepala sekolah. Memang baik pengajar praktik, guru penggerak ataupun sekolah penggerak itu akan muncul di akun masing-masing gitu ya. Jadi yang sekolah penggerak kemungkinan semua kepala sekolah yang status di SIM PKB-nya kepala sekolah akan dapat informasi untuk bisa mendaftar. Tapi kalau teknis tadi saya tidak bisa menjawab juga Bu, karena itu di sistem mungkin juga untuk karena sekolah penggerak ini kan mungkin tingkatan lebih tinggi mungkin ya. Sehingga mungkin batasan waktu dan sebagainya mungkin ada pengaturan lagi. Mungkin seperti itu Bu. Tapi nanti akan kita cari informasinya ke PMPTK lah. Nanti kita diskusikan dengan PMPTK atau di GTK ke GTK-nya. Temuan yang luar biasa dari Bu Is juga ini masukan juga buat kami ya di MKKS juga kita di Pak Kang Irwan di teknis barangkali juga Pak Soleh bisa menyampaikannya di tingkat yang lebih tinggi lagi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sementara untuk yang langsung, tapi ada beberapa pertanyaan yang melalui chat. Pak Irwan bisa di ini nggak? Bisa disimpulkan gitu semuanya pertanyaannya cukup bagus. Sudah dijawab semua Pak ya? Oh semua ya? Sudah ya? Sudah saya jawab di bawah. Chat ke chat lagi ya, udah terima kasih ini ya. Pak Haji demikian, masih ada waktu? Hah? Cukup? Nah kita masih diberi waktu nggak? Gitu. Sampai jam berapa nih? Ya lawang itu impan orang teh kedah. Iya. 10 menit lagi ya. 10 menit teman-teman yang di rumah. Enggak ngabubur. Nyaroskeun. Oke. Gini aja lah untuk yang 10 menit ini kita pakai yang pertama
apa ya, kata-kata ini untuk penutup nih dari Kang Irwan, dari teman Kang Soleh, juga dari Ketua MKKS. Sebagai ya kita masing-masing menyampaikan statement akhir gitu ya di pertemuan malam ini. Mungkin ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini luar biasa karena saya kira tidak cukup 1 hari malam ini aja. Mungkin Kang Irwan dan Kang Soleh nanti banyak pertanyaan-pertanyaan langsung menjapri ke Kang Soleh dan Kang Irwan. Mudah-mudahan mau melayaninya gitu ya. Siap. Silakan statement akhir dari 2 pemberi materi, nanti dari Ketua MKKS. Baik, terima kasih Pak Eri. Jadi saya mungkin dari pengalaman saja, yang saya rasakan pendidikan kemarin 9 bulan itu luar biasa. Itu bisa merubah mindset kita, ya, gitu ya. Itu yang utama. Jadi silakan Bapak Ibu berusahalah, ya, minimal daftar dulu, isi esai. Masalah hasil tidaknya karena dibatasi kuota itu urusan lain, ya. Setidaknya ketika kita daftar tanpa diiming-iming, kalau tadi kan hanya istilahnya ini aja ya, ada honor itu hanya pengalaman saja gitu. Tapi yakinkan bahwa Bapak Ibu atas kemauan diri sendiri mendaftar, ingin berubah ke arah yang lebih baik dalam melayani pembelajaran untuk yang berpusat kepada siswa. Itu aja mungkin Pak Eri. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, mungkin dulu saya daftar menjadi pengajar praktik di program guru penggerak itu tanpa ada embel-embel apapun, ya, sehingga apa yang kita lakukan itu murni hanya ingin mengetahui dan tadi seperti Pak Wan seperti apa, ternyata dampaknya cukup dan sangat berpengaruh, Pak ya. Nah, sedangkan nanti sekarang Bapak Ibu daftar di angkatan 6 ini, orang-orang yang daftar punya motivasi yang berbeda-beda, bahkan gitu ya, saingannya jauh lebih berat. Jadi ya, ini mungkin bukan sarannya, ini hanya berbagi. Bapak Ibu tenang saja, maksudnya jangan ulah rurusuhan, karena waktu kita 8 sampai tanggal 18, ya, jadi sebaiknya dikumpulkan dulu data sebanyak mungkin, ya, observasi dulu, cari atau pilih kata kalimat yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu ingat, kemudian itu mulai merestrukturisasi lagi pengalaman Bapak Ibu yang pernah Bapak Ibu lakukan sehari menjadi suatu esai yang menarik dan mudah untuk Bapak Ibu ceritakan nanti ke asesor penanya. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Ini Pak, untuk Ketua MKKS usul sosialisasinya jangan hanya malam hari ini saja, Pak. Siap ya, dan sukarela. Baik, terima kasih untuk Kang Soleh dan Pak Irwan sebagai pemateri malam ini. Statement akhir dari Ketua MKKS untuk malam ini ya, karena permintaan dari rekan ini luar biasa. Jangan hari ini aja Pak katanya. Statement akhir. Nah, tuh? Closing statement. Oke. Closing statement. Nah, bahasa Inggris diajar sok lah. Ya. Silakan Kang Haji Am. Baik, terima kasih Pak Eri. Yang utama tentu kita bersyukur kepada Allah, niat awal kita paling tidak hari ini dikabul oleh Allah. Jadi yang utama kita bersyukur kepada Allah bahwa apa yang kita rencanakan atau yang kami rencanakan paling tidak dikabul hari ini. Sebab kadang-kadang tidak semua rencana dikabul oleh Allah. Tapi alhamdulillah hari ini cuacanya bagus dan seterusnya. Kemudian Kang Irwan dan Pak Oleh juga hadir bisa memenuhi undangan kami. Terima kasih. Saya pikir ini bukan pertemuan awal dan akhir. Ya, sebab kami ingin Kota Tasik baik dan lebih baik lagi. Tapi saya sarankan kepada teman-teman guru atau adik-adik saya, ya, kan diluruskan lagi niatnya. Ada banyak pun juga kumaha niat. Kalau mencari niat tenangan duit jadi guru penggerak malah ayah sih, ya. Tapi niatkanlah tholabul ilmi. Saya tadi dikatakan Robi Jini ilma, tholabul ilmi lah.
Jadi tidak hanya di dalam kelas mencari ilmu itu, di luar juga bisa mencari ilmu. Insya Allah lah rezeki menuturkan gitu. Ya, macul Ya. menang belut. Gitu, ya. Tolabul ilmi dapat ilmu insya Allah. Itu ya rezeki nuturkan. Kadangkala bekerja di A, rezekinya di B dan seterusnya. Baik, saya nanti insya Allah rencanakan lagi ya. Baik, kita kumaha keinginan dari teman-teman. Iya. Ya, sebab saya sendiri kalau memikir-pikir jangan naon saya besok kegiatan ini, tapi itu bukan seperti itu. Artinya Bapak Ibu guru di SMA Kota Tasik harus lebih baik ketika kami pensiun. Ya, sehingga kami tidak sia-sialah hidup itu. Jadi jangan takut menua Pak Eri, tapi takutlah kalau tidak bermakna gitu. Terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang telah menghadirkan Bapak Ibu gurunya hampir 102 orang. Ya. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang mau orang langsung, Langsung Tidak, betul di Ya. ya. di mana tempatnya? Luring gitu ya. Ya, atau di Santika di hotel itu memegang Pak Eri lah. Ya, Bapak iya ana rada resep among antar hotel gitu. Di hotel Salapan oke halus lah. Terima kasih ya. Yang utama sekali lagi kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang telah membantu kami sehingga kegiatan ini terselenggara dengan baik. Mudah-mudahan kegiatan berikutnya juga Ketik ya nanti. ya seperti itu. Mudah-mudahan ada pertemuan lagi sebelum tanggal 18-nya. Ya, sebelum tanggal 18 di antara Sebelum tanggal 10-an ya. Mungkin ada pertanyaan dan sebagainya. Kan ini sudah mungkin setelah ini ada praktek, ada kendala, nah tanggal di antara itu tanggal itu ya. Iya. Dan yang utama mah barangkali gini, semua masalah bisa dipecahkan dengan koordinasi dan komunikasi. Betul, Pak. Ya, terima kasih sekali lagi Kang Farhan yang jadi operator hari ini sudah mau mengorbankan waktu. Sebab bagi sebagian orang malam adalah waktunya istirahat gitu. Pak Eri juga terima kasih ya. Nanti kita ngabubur Pak Eri. Asik. Kita cari bubur ayam tapi yang ada bubur beras gitu. Demikian barangkali terima kasih kepada semua guru SMA Negeri Kota Tasik. Maju bersama hebat semua gitu. Hebat semua maju bersama. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan semua di rumah dan juga untuk Pak Haji Am, Ketua MKKS, makasih waktunya, terima kasih fasilitasnya. Dan juga kepada dua narasumber yang luar biasa ini kita kasih aplaus tepuk tangan untuk semuanya. Ya, oke. Dan juga untuk rekan-rekan ya foto bersama. Untuk ya nanti di screenshot ya. Tapi sebelumnya sebelum screen itu tolong di ini. Pak Eri sebentar informasi. Tadi kata Pak Farhan nanti insya Allah di share recording. Oh iya, begini. Ini akan saya sampaikan barusan tuh Pak. Rekan semua yang ada di rumah, tentu yang tadi ada yang, Pak saya ketinggalan. Nah jangan takut ya, semuanya sudah direkam. Jadi pembicaraan malam ini direkam, sudah direkam dan itu akan di share atau akan di share di YouTube-nya SMA Negeri 5. Silakan kunjungi kampus 5 official. Kampus 5 official YouTube-nya demikian. Jangan lupa subscribe ya. Ulah kurung ngilu lebet teh wong karunya subscribe, like and comment. Lumayan. Gitu ya Kang Farhan, Kang Harman, Kang Farhan bisa jadi monet. Ulah di subscribe, sabrek. Demikian terima kasih rekan-rekan semua untuk malam ini, pertemuan malam ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Saya Eri Kustiaman dari Studio SMA Negeri 5 mengucapkan terima kasih atas dukungan dan pertemuan malam ini. Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.